Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Dokter Lui gimana ya? Dok? Ya, apa nih? Oke, ini Dokter Lui ya. Oke teman-teman, hari ini kita dalam bukan malam ya, kita adalah sesi sharing. Jadi yang kita hari ini sharing adalah shogun kita yang beberapa hari lagi akan jadi daimyo. Nah, menghitung hari aja, saya udah lihat soalnya, hitung 3-4 hari aja akan jadi daimyo. Hari ini adalah Dokter Luigi, teman-teman. Perlu diketahui, hari ini bukan seminar kesehatan. Oke ya, ini bukan seminar kesehatan. Dikit lagi daimyo, benar ada Ko Adrian nih. Jadi, ini bukan seminar kesehatan, ini adalah di mana momen sharing bagaimana kilas balik dari Dr. Luigi pertama kali jalanin bisnis sampai join IFC dan sampai sukses. Mudah-mudahan dari ini ada yang kita bisa pelajari, teman-teman. Gitu. Ini sharing ini poinnya, teman-teman. Jadi jangan salah, nanti kalau Q&A jangan tanya dulu medis karena bukan di sesinya, teman-teman. Kenapa? Nanti kasihan ada sesi-sesi yang mau nanya. Oke, kita masih nunggu teman-teman kita sekitar 5 menitan biar maksimum biar nggak ketinggalan. Makanya saya mau bilangin ke teman-teman, suara saya jelas ya teman-teman ya? Jelas nggak teman-teman suara? Jelas ya. Jelas, Nick. Soalnya saya hari ini lagi di kamar karena jam segini anak saya nggak tidur siang. Dia udah bangun, rusuh di bawah. Jadi saya pindah ke atas, ke kamar. Nah, teman-teman, bagi teman-teman yang masuk di Zoom, tolong invite teman-temannya, karena pasti ada sesuatu yang bisa kita pelajari dari prosesnya Dr. Luigi. Nanti saya jelasin juga kenapa Dr. Luigi yang terpilih ya. Tapi sebelum ini teman-teman kita ada di kurang lebih 197 orang. Tolong add teman-temannya dulu, jangan ketinggalan. Kenapa? Kalau Anda nonton di Facebook, Anda nggak bisa nanya di Zoom. Itu dulu teman-teman bedanya. Bagi teman-teman yang di Facebook juga, chat Anda saya nggak bisa baca. Karena saya ada di chat Zoom dan ada di Zoom. Jadi Anda yang sekarang masih ada 200, which is masih ada 300 slot lagi, untuk teman-teman masuk pelan-pelan. Saya tunggu ada di Zoom. Congrats Dr. Luigi, ada CNI juga. Jadi teman-teman maksimalin dulu Zoom, karena kalau di Facebook Anda nggak bisa nanya, nggak bisa apapun, karena nanti ada sesi-sesi pertanyaan tentang bagaimana mungkin Dr. Luigi bangun jaringan, apa masalah yang dia hadapi, karena setiap leader pasti ada masalahnya. Nah, teman-teman, saya mengundang, waktunya masih ada 2 menit untuk Anda pastikan teman-teman Anda semua ada di sini. Ya, ini juga termasuk Dr. Luigi adalah dokter yang ganteng ya. Kita akan mulai 2 menit lagi ya teman-teman ya. Nah, sambil nunggu, yang lebih ramai lagi, saya setting satu video 5 menitan, biar pas, jadi kita semua nunggu. Karena ini baru dokter gua katanya. Soalnya jangan nanti, jadi 5 menit deh, dokter mau ngapain dulu, saya setelin video dulu, kenapa? Karena kan sayang momentumnya, karena Dr. Luigi adalah salah satu dokter yang jadi cikal bakal pemain network pada datang di AFC. Jadi saya mulai dulu videonya sambil nunggu maksimum. Oke ya teman, ini 214 orang ya. Saya tunggu 5 menit lagi ya teman-teman ya. Banyak orang gagal di bisnis ini bukan karena mereka tidak ada kemampuan, tetapi karena mereka tidak mau melewati yang namanya kesulitan. Dunia ini mereka pikir mudah. Mereka pikir dunia ini penuh pelangi yang lemah lembut. Mereka pikir dunia ini penuh apa yang mereka impikan untuk terjadi. Mereka pikir bisnis ini mudah. Dunia ini keras. Seberapapun kuat Anda, mereka akan menjatuhkan Anda. Mereka yang Anda lihat, samurai, shogun,
daimyo, atau bahkan seorang bushido. Hampir 80-90% saya kenal baik. Mereka bahkan dari nol sewaktu mereka bergabung di bisnis ini. Mereka memang datang ingin membuktikan bahwa dirinya bisa. Mereka datang memang ingin membuktikan bahwa pendapat orang salah tentang dirinya. Mereka datang ke sini memang untuk berjuang. Saya hidup bersama mereka berhari-hari, berminggu-minggu, dan sampai berbulan-bulan. Saya adalah saksi dari progres mereka. Di saat orang tidur, mereka bekerja. Di saat Anda makan, mereka sedang prospek. Di saat Anda berpikir siapa yang akan prospek, mereka sedang prospek siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Di saat Anda ditolak 1 kali dalam sehari, mereka sedang ditolak 100 kali. Ketika mereka ditolak 100 kali, mereka hanya tersenyum dan bilang, saya akan coba lagi. Bisnis ini butuh visi yang besar. Bisnis ini butuh pengorbanan. Bisnis ini akan banyak penolakan. Anda akan dijauhi, Anda akan ditakuti, Anda akan dibilang gila. Teman terbaik dalam bisnis ini adalah penolakan. Di saat Anda semua komplain, di saat Anda mencari alasan, di saat Anda sudah mau menyerah, di saat Anda berpikir ini akan susah, di saat Anda sedang mencari 1000 alasan untuk gagal, mereka tidak ada waktu untuk komplain. Mereka tidak ada waktu untuk menangis. Mereka tidak pernah putus asa. Mereka selalu berpikir bisa. Ingat, semua butuh proses. Anda akan ubah dunia ketika saat itu datang. Ketika semua orang sudah menyerah dengan Anda, jangan pernah Anda menyerah pada diri Anda sendiri. Anda harus terbiasa takut. Anda harus terbiasa gagal. Jadikan mereka teman terbaik Anda. Mereka bilang, kita semua ini orang gila. Zona nyaman adalah zona kematian Bapak Ibu. Dia akan membuat kita berhenti berkembang. Dia akan membuat kita malas, mudah menyerah. Dunia ini akan selalu membuat Anda gagal. Mereka suka kalau kita gagal. Tapi ketika Anda push yourself, Anda akan menjadi orang yang tidak akan pernah sama. Terus maju, maju, dan maju. Kesuksesan adalah milik orang yang bekerja keras. Kesuksesan adalah milik orang yang percaya pada dirinya. Saya tidak ada waktu komplain. Saya tidak ada waktu untuk menangis. Saya tidak ada waktu untuk putus asa. What's your why? Apa yang membuat Anda harus berjuang? Apa goal Anda? Ketika tidak ada orang yang memanggil Anda, ketika tidak ada orang yang bangga kepada Anda, ingatlah, jangan salahkan orang lain. Jangan salahkan apapun dan siapapun. Hidup ini Anda yang harus kontrol. Misi Anda, impian Anda, income Anda, tim Anda, dan masa depan Anda. Bahkan kegagalan Anda. Jangan pernah. Anda punya skill, semua orang memiliki kemampuan. Tidak ada perbedaan antara saya dan apa yang Anda mereka lakukan. Perbedaan kita hanya siapa yang berjuang lebih, siapa yang ingin lebih, siapa yang ingin melewati proses ini. Ini adalah waktu Anda, momen Anda, impian Anda. Inilah kesempatan Anda. Ini adalah waktunya kita. Ini adalah jawaban dari semua doa-doa kita. Sekarang, bukan besok atau besok, tapi sekarang. Ketika Anda mulai capek dan mulai ingin menyerah, berjanjilah kepada diri Anda. Katakan, ini belum berakhir sampai saya menang. Oke, tadi video tadi saya selalu nonton Bapak Ibu. Setiap hari saya selalu dengerin tuh video itu. Ya kalau Anda patah semangat, saya semangat lagi. Itu penting banget teman-teman. Oke, Dr. Luigi udah coming back. Kita ada di 252 orang, di Facebook juga ada. Kita akan jalan aja, nih naik terus, nggak apa-apa, karena kita selalu budayain on time teman-teman, jadi nggak bisa selalu nunggu ya. Oke, hari ini ada kedatangan seorang Dr. Luigi teman-teman. Kenapa Dr. Luigi yang kita pilih hari ini teman-teman? Karena Dr. Luigi adalah salah satu leader yang cikal bakal dari semua leader yang datang. Ko Budi Darwin, Ko Adrian, Dr. Yudi, semuanya adalah dimulai dari Dr. Luigi. Dr. Luigi adalah seorang leader, teman-teman, yang mulai mungkin nggak secepat yang lain, tapi endingnya di tujuannya akhirnya sampai juga. Karena Dr. Luigi membangun jaringannya kurang lebih 1 tahun. Nah, kita akan dengerin langsung
apa yang Dr. Luigi rasakan sendiri, apa yang benar-benar terjadi, apa yang belum pernah diceritakan di tempat lain, dan cuma ada di hari ini, teman-teman. Oke, tempat dan waktu saya akan kasih ke Dr. Luigi. Pertama-tama, saya mau Dr. Luigi kenalin diri dulu, karena mungkin ada yang baru datang. Belum tahu Dr. Luigi siapa, usianya berapa sih? Nah, usia kan paling banyak yang nanyain Dr. Luigi, usianya berapa sih? Nah, jadi saya mau teman-teman dengar sendiri dari beliau. Oke dok, waktu dan tempat saya persilahkan. Thank you, Nico. Tentunya sebelum mulai kita juga doakan ya beberapa sejawat aku yang wafat di lapangan untuk melawan coronavirus. Jadi teman-teman harap benar-benar stay home, stay safe karena gangguan ini nggak boleh dianggap enteng. Dan terima kasih juga buat AFC yang sudah memberikan banyak sekali donasi kepada beberapa rumah sakit di seluruh Indonesia. Aku lahir di Palembang, Niko. Kebetulan dulu almarhum papiku bertugas di Angkatan Udara di Palembang. Jadi aku lahirnya di Pangkalan tahun 1966. Jadi aku sekarang umur sudah 50 berapa ya? 53. 53 Bukan tahun. 53 ya? Kadang-kadang bisa jadi 23 juga, nggak tentu juga nih, tergantung situasi. Aku SD, SMP di Palembang, lalu SMA karena salah satu nenekku kena kanker, aku harus ke Jakarta. Ternyata sebelum aku sekolah di SMA Teresia, nenekku udah keburu meninggal. Akhirnya aku belajar hidup sendiri. Di situ sebenarnya udah mulai belajar keras ya hidup ini. Lalu kuliah di Trisakti, kedokteran, lulus dan kembali lagi ke Palembang karena orang tuaku kena serangan jantung. Jadi aku harus pulang bantu dia praktek sampai sekarang begitu. Jadi aku kira-kira kurikulum vitae umumnya itulah, yang umum-umum itu dulu aja nih kok. Thank you. Oke. Oke, tadi ada yang nanya, teman-teman ini ada di Facebook juga online streaming. Anda bisa klik di link tuh, ada tuh live on Facebook di layar sebelah kiri Anda. Anda klik itu, go to link ya. Jadi caranya gitu. Jadi lihat live on Facebook, klik aja. Kalau enggak, Anda bisa manual Facebook Live Science masuk, udah ada streamingnya. Oke ya teman-teman ya. Tadi kita udah kenalan sama Dr. Luigi. Nah, dokter kan seorang dokter lulusan Trisakti, betul ya dok ya? Betul. Bukan dokter-dokteran ya dok? Ya, alhamdulillah bukan nih, dokter beneran nih. Nah, dokter lulus, dokter praktek dong dok, karena saya kan pernah datang ke tempat praktek dokter ya di Palembang ya. Iya, pernah foto sama mamiku lagi. Ya, nah pertanyaannya yang teman-teman pengen tahu pasti, saya juga pengen tahu. Seorang dokter, waduh, tunggu ya dok, ada leader yang William Lim, dia start sharing. Boleh nggak teman, nggak usah di sharingin. Tunggu ya. William Lim. Nah, makasih. Nggak usah tekan-tekan tombol share screen, please. Makasih ya, Pak William ya. Nah, seorang dokter praktek. Berapa tahun dok praktek sampai dokter akhirnya mengenal deh bisnis jaringan? Itu dulu saya pengen tahu. Bentar ya, aku hitung dulu. Udah lama nggak berhitung, jadi lupa nih. Bentar. 94, 94, 24. Mungkin aku praktek dari tahun 94 sampai tahun 2005. Sampai tahun 2005. 11 tahun ya? 2005, ya 20 ya nih ya? 30 ya? Nggak tahu deh. 20 atau 30. Udah nggak bisa ngitung nih, udah buntu otaknya mikirin SOP. Nah dok, sedemikian lamanya praktek, tiba-tiba dokter kenal dunia bisnis jaringan pertama kali. Betul ya dok ya? Betul. Boleh ceritain ke saya, apa landasan pertama kali seorang dokter yang praktek? Saya pernah datang ke praktek dokter, dan ayah dokter yang sangat terkenal di Palembang, nah di tempat yang sama, jadi dokter kan mestinya ongoing tuh, maksudnya udah nyaman lah, apalagi udah kuliah capek-capek jadi dokter. Saya tahu, soalnya sepupu saya dokter semua, tiap 2 minggu ujian lah, saya nggak tahu dulu ya. Tapi sekarang udah jadi dokter, udah nyaman, udah make money, apa alasan dokter buat pertama kali kenal bisnis jaringan? Aku pertama kali kenal bisnis jaringan dari namanya Pak Kurniawan Chandra. Kebetulan sekarang udah join ya Nick ya, berkat ketemu Niko. Jadi
saat itu memang hidupku memang lagi agak sedikit kacau ya, aku ngalamin suatu hal yang nggak enak, ada, perceraian, lalu papiku meninggal di tahun 2005, terus aku agak-agak, apa ya, agak-agak bingung gitu, bingung dalam arti kata, banyak hal yang aku harus, lalui yang nggak enak. Nah, dulu mungkin ini kualat juga ya, makanya jangan terlalu benci sama sesuatu karena kadang-kadang bisa berbalik. Aku dulu benci banget sama MLM. Mungkin ini, karma tapi karmanya baik gitu. Dulu kalau orang datang bawa-bawa apa, brosur, bawa-bawa produk, terus gambar-gambar bulat-bulat kayak yang sekarang kita sedang lakukan, pasti aku usir ya. Maksudnya aku usir, kalau enggak aku beli supaya dia jangan jangan ngomong lagi, kan bikin muak gitu, bikin apa, bikin bikin jijik gitu ya. Jadi aku dulu benci banget. Aku pikir ini orang gila ya, maksudnya bunder-bunder terus ngasilin uang dari mana gitu. Tapi waktu berjalan dan makanya kita, sekarang aku bilang sama teman-teman, jangan malu jalanin MLM. Karena dulu aku menghina orang yang menjalankan MLM dan akhirnya aku sekarang cinta banget sama MLM dan mungkin aku akan jalankan MLM terutama AFC ini sampai aku mati ya, sampai aku meninggal. Nah, ketika ketemu Pak Kur itu orangnya ulet, makanya aku salah satunya belajar sama dia ya. Dia nggak pernah putus asa, datang sampai jam 3 nih, duduk, ngobrol tentang sesuatu yang bener-bener aku udah jijik banget gitu. Dokter Jadi dia sempat tawa, ngusir. Dokter sempat ngusir, Kak. aku udah bukan usir, nggak enak karena orang baik ya, jadi aku nggak usir, aku ngobrol-ngobrol terus akhirnya aku bilang, "Berapa sih Pak harganya?" Dulu 600.000 apa gimana gitu. Aku beli 600.000, terus aku pikir, "Wah, alhamdulillah nih habis ini dia nggak datang lagi." Ternyata dia besok datang bawa produk yang lain lagi, terus dia bilang di bawah udah ada orang, udah ada jaringan, terus aku dapat hadiah ke Bali. Aduh, aku bilang, "Ini kenapa ya kok gini?" Tapi, pada titik tertentu di mana aku lagi bener-bener down, akhirnya dengan dia udah muak sih sama aku juga, jadi udah nggak pernah dihubungin lagi. Tiba-tiba ada suatu training di Bandung, aku inget tuh tanggal 14 Juli tahun 2007. Aku inget banget itu. Jadi aku pikir, "Ah, daripada stres gini nggak enak, aku coba ikut lah." Aku berangkat ke Bandung dengan saat itu keuanganku lagi nggak bagus ya, jadi aku berangkat, datang ke Bandung, aku ikut trainingnya Pak Budi Soni Kadarmestan nih. Itu yang aku selalu, hormati ya, orang itu yang merubah aku. Aku ikut trainingnya, aku bilang, "Wih, kok, asik," gitu ya, maksudnya kayak Niko bikin NDO lah. Aku lihat ini apaan ini ya, maksudnya kok bisa kayak gini, terus kok orang-orangnya bisa akrab gitu, nggak seperti kami ya, praktek di swasta atau di rumah sakit teman-teman. Begitu ada pemilihan direktur rumah sakit aja kita sesama dokter udah sibuk saling jelekkan gitu ya, maksudnya supaya yang lainnya nggak jadi direktur, itu biasa. Makanya konvensional itu jeleknya adalah orang terus aku udah sering coba nih bikin, usaha handphone, bikin showroom mobil, semuanya ketipu, nggak ada yang untung. Jadi cuman ini temanku yang aku penjarain aja ada sekitar 14 orang sampai hari ini. Jadi, apa, rumit gitu. Nah, di situ aku ngerasa suatu kenyamanan yang luar biasa. Aku lihat ini lain ini suasananya, sehingga, beliau bikin challenge waktu itu ada trip lah kayak gini ya, bukan trip, dulu ada reward namanya reward apa gitu, laptop, motor, eee, pas ditanya gitu orang-orang bilang, ada yang bilang 3 bulan, 6 bulan gitu, aku bilang, "Cuman kayak gitu masa nggak bisa ya?" Terus akhirnya aku ditanya gitu, nggak tahu gimana kayak dia menuju ke aku bilang, "Aku bisa dapat sehari lah Pak," gitu. Dia sampai kaget, makanya sampai sekarang aku masih kontak sama beliau. Nanti suatu saat mudah-mudahan bisa ada sesi yang beliau berkenan untuk, ngobrol aja ya, itu luar biasa manusia satu itu. Terus dia bilang, "Kalau bisa 1 hari kamu dapat dari jam 00.00 sampai jam 23.59 besoknya, saya kasih 5 kali lipat." Dan akhirnya aku berhasil. Bukan soal berhasilnya, tapi aku lihat ini gila ya, kok bisa ada challenge baru dalam hidup aku. Dan setelah aku ikutin, semua mental aku bangkit. Saat itu utangku miliaran nih, bukan kayak sekarang dapat miliaran ya dari AFC. Kalau dulu malah kebalik ya. Jadi lagi hancur hidupku. Itu semua hal yang buruk-buruk akhirnya bisa terlalui berkat aku mulai cinta dengan networking. Networking kalau kita benar milih perusahaannya teman-teman, itu bisnis yang luar biasa.
Pertama, dia bisa bangkitin diri kita sendiri, dan kedua, bayangin saat ini ada berapa puluh ribu, mungkin anggaplah dari berapa puluh ribu, mungkin 10% atau hukum Pareto 20% aja, timku sudah punya uang ratusan juta atau miliaran, itu buat aku ibadah besar ya. Apalagi ada downline-downline yang kurang ajar, yang nyusul-nyusul duluan jadi daimyo, jadi busido. Nah, itu ya. Teman-teman harus ingat ya, banyak yang telepon aku bilang, "Dokter Wigi, lu kok bodoh bisa kalah sama Budi Darwin? Lu kok kalah sama Ardian?" Gitu. Aku bilang, "Teman-teman, bisnis MLM itu aku diajarin sama Pak, Sony Kadarmestan. MLM itu adalah, yang benar ya, otaknya yang benar. Aku kebetulan dapat leader yang benar ya, kalau leader yang nggak benar aku nggak tahu. Bikin jaringan itu harus berbentuk piramid, oke? Nah, jadi ketika, downline kita di sisi kanan, kan binari Pak Niko bikin. Di sisi kanan dan kiri, sukses teman-teman. Disitulah namanya teman-teman benar-benar menjalankan networking yang esensinya benar, sehingga jaringan kita kaya, lebih kaya dari kita, biarin aja. Misalnya Budi Darwin lebih kaya, Ardian lebih kaya, Yohanes C lebih kaya, biarin aja. Maksud aku, memang itu esensi yang aku mau jalankan. Nah, baru kita bantu ya, misalnya di sebelah sini ada rombongan Pak Gunarto, Pak Adi Gunawan, Ibu Hajah Eva, banyak sekali tim lain yang sedang menaruh kepercayaan kepada aku bantu lagi sehingga dia juga lebih kaya dari aku. Dan kita ada di puncak piramid tersebut dengan bonus yang paling kecil, oke ya. Tetapi kita pasif income dan bayangin ibadah yang kita lakukan ketika semua jaringan kita di bawah itu melebar dan tambah kaya. Itu yang aku diajarin oleh Pak Budi Soni Saya Kadarmestan. setuju sih. Soalnya kan bisnis itu sehat kalau siapa yang di bawah malah bisa susul atas. Maka kebalik kalau bisnis itu nggak akan sehat kalau yang bawah selamanya nggak bisa susul yang atas. Bener nggak sih, Dok? Nah, itu ya teman-teman, perkataan Niko ini dia ucapkan waktu dia ketemu aku juga pertama kali, dan aku bilang, "Ini anak muda mau bohongin gua nih." Maksudnya bikin-bikin marketing plan 660 juta, wah dalam hati aku pret lah ya, maksudnya bohong gitu. Tapi teman-teman di sini, Niko membuat suatu marketing plan yang memang mengizinkan, pertama, uang yang dia cantumin itu benar-benar diterima oleh kita. Aku pernah terima, ya apalagi Pak Budi Darwin, Ardian, dan sebagainya ya. Itu nggak masalah. Itu sesuatu yang memang diizinkan oleh perusahaan, oleh marketing plan-nya Niko, bahwa kita bisa dapat uang itu. Itu penting teman-teman ya. Banyak MLM aku tiap hari masih ada yang tawarin aku MLM, mau kasih aku berapa miliar, banyak, bukan nggak banyak. Tapi masalahnya, apakah MLM itu mengizinkan downline-downline kita menyusul kita atau berprestasi setidak-tidaknya sama dengan kita, itu penting banget. Dan itu diizinkan sama Niko. Itu penting ya teman-teman. Jadi ketika itu diizinkan maka kita bisa dapat. Kalau Niko nggak izinkan ya, teman-teman mau pintar gimana, prospek dan sebagainya nggak akan pernah dapat. Jadi sekali lagi kita harus terima kasih. Aku pribadi seperti kakakmu ya Niko, kamu seperti adik, aku terima kasih karena memang itu diizinkan sama Niko ya. Jadi kalau nggak diizinin teman-teman, Niko mau bikin film sampai jungkir balik keluar tanduk kepalamu, nggak bakal bisa dapat. Di sini bisa dapat, bahkan bisa nyusul upline. Dan aku bangga banyak downline-ku yang bisa nyusul aku karena di situ sebenarnya adalah suatu proof, suatu bukti bahwa AFC adalah MLM yang benar dan AFC adalah MLM yang adil. Kalau nggak adil ya seperti roda belakang ngejar roda depan ya. Jadi downline sampai babak belur nggak bisa ngejar gua. Ya nggak mungkin Budi Darwin duluan Busido, pasti gua dulu. Nggak bisa dong laluin sama upline-nya. Nah itu sebenarnya teman-teman itulah jawaban aku kepada orang-orang yang bilang bahwa aku bodoh karena kalah dengan Budi Darwin, Yohanes, atau Dr. Yudi atau Ardian. Enggak lah, aku nggak pernah ngerasa aku kalah karena bisnis ini adalah bisnis bersama yang aku memang azasku adalah piramid. Begitu, Nick? Justru malah bangga ya. Ya harus bangga, Nick. Aku ketemu Pak Andri Wongso ya, itu juga ilmu dari dia yang pendek bacaannya, terus jelas gitu. Dia bilang, Dr. Wigi, kalau Anda mau berprestasi terus di dunia networking, cukup satu kok, jadilah pelatih yang baik. Oke? Nah, misalnya bulu tangkis, Chandra siapa sampai sekarang masih pelatih. Ya. Tapi kalau pemain pasti ngikut pemain yang lain dan akhirnya dia nggak akan pernah abadi karena usia tertentu dia akan terbuang. Begitu nih. Nah, oke Dok. Balik lagi ke benang merahnya. Pertama kali join bisa saya simpulin ya. Karena
mungkin ada tantangan baru selama ini ya dok ya, karena mungkin jemu, ya namanya saya juga pernah beberapa closingin dokter, saya ketemu dia, karena ya dia jemu banget di tempat praktek gitu aja. Karena saya nanya, dok, Anda walaupun join jadi member, Anda tetap jadi dokter loh. Jadi mungkin dokter dapat rasa tantangan itu ya, dapat sesuatu yang beda aja kondisinya, yang bikin dokter mulai mau coba. Aku pertama kali jalankan kebetulan aku dapat jadi penting ya. Jadi salah satu kesalahan dalam menjalankan networking adalah ya ketika kita dapat upline atau leader yang brengsek ya, leader yang bajingan, nggak bisa berhasil. Aku kebetulan dikasih anugerah sama Tuhan, dapat leader-leader yang sangat baik. Mulutnya nggak baik sih, tapi yang dia didik aku baik. Mulutnya kasar, Niko mah nggak kasar. Niko kan kadang-kadang bilang, maaf ya saya kasar. Aduh, kalau aku bilang itu kalau dibandingin sama dulu leaderku, Niko ini kayak nyanyi gitu, kayak lagu. Kalau di sana bahasanya ngeri banget ya. Tapi ketika kita masuk di titik terendah hidup kita, dipancing keluar semua apa yang ada di dalam alam bawah sadar kita, kita bangkit. Itu yang kena di aku nih. Jadi aku kena di situ bahwa ini kerjaan luar biasa, aku harus kerjain karena bantu banyak orang. Oke dok. Nah, terus dokter, maaf saya mau nanya, berapa MLM dokter join sebelum ke AFC? 4 lah kali, 4 atau 3, nggak ingat. Ada kata 4 lah, let's say 3 sampai 4. Nah dokter tadi cerita sedikit bahwa dokter upline-nya kan, kalau upline yang, maksudnya gini, kalau upline yang kurang, yang brengsek, yang maaf bandel gitu, Anda kan nggak akan bisa sukses di bisnis jaringan. Nah, dengan arti dokter dapat upline yang bagus. Iya dong, karena kan dokter... Enggak. Aku dapat upline yang bagus yang pertama nih. Oh, yang pertama? Yang lainnya brengsek semua. Oke, yang pertama bagus. Lalu apa yang bikin dokter cabut ke MLM kedua dan ketiga? Yang Apa pertama, ini penting banget nih, ini penting banget. Jadi yang pertama karena perusahaan dari luar negeri dan tidak ada kontrak seperti AFC ya. AFC itu kalau teman-teman sempat ke Saint Moritz itu ada sertifikat tulisannya Japanese Embassy. Niko nggak pernah bilang sama aku loh. Aku datang, aku lihat, gila gitu. Jadi aku justru di situ, Nick, itu menggugurkan alasan aku mundur dari yang pertama. Karena yang dari pertama itu dicabut izinnya sama pemerintah. Oke ya. Jadi karena nggak jelas mungkin. Nah yang kedua, ya Niko bilang tadi, ketemu leader yang bebek. Yang ketiga, ownernya bebek. Nah, akhirnya nih yang keempat, dapat suatu tempat yang menurut aku AFC ini mungkin bukan yang terbaik di dunia, tetapi dipimpin sama orang-orang baik itu penting sehingga menggugurkan keraguan aku akibat masa lalu begitu. Jadi AFC ini komplit. Yang keempat jadi AFC ya dok ya. Boleh tahu nggak dok, apa ceritanya waktu dokter pertama kali kenal AFC, biar teman-teman sendiri terinspirasi. Kenapa teman-teman? Karena saya selalu bilang ke Anda semua, pentingnya Anda sharingin alasan Anda bergabung di suatu bisnis. Nah, di dokter bagaimana kilas baliknya deh? Apa ceritanya? Apa story-nya? Waktu dokter mungkin aktif MLM apa udah enggak, saya juga nggak tahu karena saya nggak nanya ya. Tapi apa yang pertama kali bikin dokter bergerak dan apa ceritanya gitu loh? Nggak apa-apa ya, agak panjang dikit nggak apa-apa ya. Emang ini sesinya kan? Oke, jadi aku pertama kali tahu AFC ini dari mamanya Ibu Silvi, jadi mertuanya Pak Michael Tampi. Nah, keluarganya Ibu Silvi ini ada salah satu omnya itu berjasa besar sekali sama almarhum Papi. Jadi almarhum Papiku tuh dulu di Angkatan Udara pas G30S semua komandan kan ditarik ke pusat untuk diinterogasi karena PKI. Jadi Papiku takut ada apa-apa, akhirnya mundur. Kami nggak punya rumah, jadi gembel gitu, pakai motor jelek. Nah, omnya Ibu Silvi ini memberikan rumah tumpangan buat almarhum Papi dan aku. Aku cari-cari fotonya nih, naik Vespa jelek apa, cuman nggak ketemu. Tadinya aku mau share. Nah, kami numpang di rumah itu, terus dikasih praktek almarhum Papiku di Apotik Dempo namanya di Palembang. Namanya Om Bianlok. Aku nggak pernah lupa nama itu, karena itu nama yang disebut almarhum Papiku sebelum dia wafat ya. Jadi dia minta aku selalu hormati keluarga itu, dan keluarga itu sampai sekarang ada sepupunya Ibu Silvi, baik benar, masih
kirim hadiah untuk mamiku dan sebagainya, udah kayak keluarga. Nah, jadi waktu ditelepon itu sebenarnya kalau mau jujur, aku agak terpaksa juga sih datang itu ya, karena aku nggak enak gitu. Karena Tante Aileen, ibunya Silvi, kata Ibu Silvi itu baiknya bukan main orangnya. Dia punya restoran namanya Tenda Biru. Niko juga suka tuh ada Burung dara. burung puyuhnya ya. Ya, burung puyuh, burung puyuh. Dia sering kasih mamiku burung apa. Jadi dia telepon aku gitu. Luigi, ini Pipi sama Michael baru investasi loh katanya di perusahaan Jepang. Kacau nih katanya kalau nggak jalan. Aku bilang, apa dia tante? Apa dia tuh bahasa Palembang apaan tante? Dia bilang, ya itulah apa pokoknya bagus lah dari Jepang. Tante nggak ngerti juga katanya. Coba kau bantu lah katanya kan datang. Oh iyalah tante. Itu dia telepon udah sebulan, aku nggak datang. Aku lagi di luar kota. Akhirnya balik lagi, dia telepon lagi. Pipi besok datang katanya. Sama Ernest, sama Nico. Ngapain ya aku bilang tante, ngapain gitu. Ya kau datang sini lah, ada burung banyak katanya nak tunjuk mami, mau kasih mamiku ya. Aduh, akhirnya aku terus terang dengan berat hati loh waktu itu nih datang. Aku datang juga nih ya, datang, duduk. Cuman kesan aku pertama yang menyenangkan itu sebenarnya adalah ketika melihat Niko ngerokok. Sebenarnya sih, ini kalau mau jujur ya. Wih, aku bilang ngerokok nih Niko nih. Udah, akhirnya ngobrol-ngobrol biasa. Terus Sylvie itu orangnya, istrinya Pak Michael itu benar-benar low profile ya. Keluarga itu keluarga baik dan kaya banget. Jadi itu orang kaya lama, baik harta, baik kebaikannya. Jadi di Palembang nggak ada yang nggak kenal keluarga itu keluarga baik banget. Nah, jadi datang situ ngobrol, akhirnya Niko presentasi lah pakai laptop gitu, cerita. Aku terus terang dengerinnya, aku bilang nih orang mau bohong lagi. Biasalah MLM kan bohong biasanya. Cuman aku seneng karena Niko ngerokok terus nggak kayak presentasi serius gitu. Sambil makan burung lah apa. Nah, terus Pak Ernest ngasih aku 2 saset SOP, aku minum 1 di sana, satunya aku minum malam, sore. Setelah pulang dari sana aku minum lagi. Aku tidurnya enak, karena aku memang insomnia banget. Nah, itu malam itu aku tidur kayak baby ya, tidur banget, tidur lelap banget. Terus pagi-pagi udah telepon lagi Silvi. "Dokter, ayolah," katanya, "ini ada di Newton ini ya, Newton Ya, apa, ya. LOP. Newton ini ada ini apa, sedikit ini, ayo bantulah ini jelasin ini." Wah, aku pikir nggak enak nih udah dikasih burung banyak banget, ada 20 biji kali tuh burung bawain pulang. Dah, gua datang deh. Akhirnya aku datang situ, pas aku lihat, waduh teman-teman mamiku semua juga gitu ya. Jadi teman-teman mamiku kumpul semua di sana, ada yang punya apotik Magamulya, teman lama semua. Jadi ada 4, 5, 6 orang. Ada Ibu Shanti juga 001 datang. Udah aku coba bawain dan Pak Niko sama Ernest sama Ibu Silvi kelihatannya tertarik dengan konsep itu. Sehingga dia bilang, "Gimana nih kalau kita kolaborasiin?" Ya aku bilang, "Ya terserah. Nah, gimana nanti Sil?" Terus jujur aku belum tertarik sama sekali ya, cuman aku apa, pingin sesuatu hal yang aku bikin ini berguna buat almarhum papiku. Sebenarnya itu dasarku nih, benernya. Terus udah pulang, Niko segala pulang ke Jakarta, aku ziarah ke makam almarhum papiku. Ziarah, terus aku pulang ke rumah, cerita sama mami. Mamiku bilang, mamiku masih hidup. Dia bilang, "Kamu kerjain lah." Karena aku mau nangis kalau ngomong kayak gini, makanya aku sebenarnya nggak mau ngomong. Dia bilang, "Papimu kan sudah meninggal, terus anak yang ada di Indonesia cuman kamu. Nah, itu Om Bianlop, omnya Ibu Silvi itu nggak pernah terbalas. Belum ada namanya Ci Audrey ya, itu baik banget anaknya, dia sampai sekarang masih baik sama kami. Itu udah terlalu baik. Kamu kerjain lah buat, buat balas budi papimu." Aduh, aku bilang nih, bingung juga aku ya, gitu. Jujur aku belum belum pengen gitu, belum pengen. Cuman aku pikir, bener juga ya gitu, siapa lagi nih, kalau bukan aku siapa gitu. Ya udah malam aku mulai konsep. Nah nggak tahu berdua 3 hari Pak Pak Michael sama Ibu Silvi sama Pak Michael telepon. Dia bilang, "Dokter, itu kata Ernest sama Helen sama Niko coba ke Jakarta lah bawain apa, acaranya coba kita pengen lihat," katanya kan. "Atau langsung kontrak aja lah." Aku bilang, "Janganlah Sil, nggak enak Sil, apa lihat dulu lah nanti kalau nggak bagus kan aku nggak enak." Akhirnya berangkat ke Jakarta tanggal 2 Mei aku inget tuh 2018. Wah, itu seru banget
si Alden jemput aku salah tempat. Alden kan pintar-pintar bodoh tuh, jadi jemput aku salah tempat, akhirnya sampai juga di acara bawain. Ya alhamdulillah, aku lihat bagus, terus aku lihat kantornya bagus. Di saat itu yang pertama kali memang Ibu Helen langsung datang, terus langsung bilang, "Wah, ini gila nih, oke banget nih," katanya. "Jepangnya juga oke nih," gitu kan. Niko juga kayaknya gembira banget gitu. Terus aku diajak makan di atas, dia bilang, "Ayo kita jalanin kayak gini," gitu ya. Maksudnya kita jalanin konsep ini. Langsung disodorin kertas apa gitu. Aku, bilang, "Nanti dulu dipikir." "Agak usah," kata, "kita jalan aja," kata Ernest. Ya udah akhirnya udah besoknya ketemu lagi sama ini nih, sama maminya Pak Ernest. Namanya Dokter Vandalina. Makan di Sate House, aku ditraktir tuh, di atas Saint Moritz. Pas aku ketemu aku kaget banget tuh. Dia nyebutin nama kecilnya mamiku ya. Jadi nggak ada orang tahu nama kecil mamiku, kecuali orang itu memang teman dari kecil. Aku bilang, "Kok tante bisa tahu?" "Iyalah, aku temenan sama mami kau, sama, sepupunya dan sebagainya sebagainya." Ernest ada di sebelah, beliau gitu. Waduh, aku bilang, "Ini kayaknya ini emang sudah petunjuk ya." Makanya hati kecil ya teman-teman, jangan dilawan ya. Jadi aku saat itu bilang, "Ini kerjaan harus gua kerjain nih." Ya. Satu karena almarhum papi, kedua karena, mamiku juga gitu. Jadi aku telepon mami, "Mi, kenal nggak sama ini?" "Oh, tahu lah," kata mami. Ngobrol lah sama Vandalina. Akhirnya Ernest bilang, "Dok, ini kalau kita baru mulai gini, nanti honornya seadanya dulu ya, nggak apa-apa ya." Aku bilang aku bilang, "Waduh pinter juga nih Ernest ya, negonya pas lagi gini." Jadi aku bilang, "Ernest, aku mau kerjaan ini bukan karena duit, cuman, eee, ini kok mamanya Ernest kok bisa kenal sama mamiku ya?" Aku bilang, "Heran juga nih." Udah, akhirnya udah mulai deh. Mulai bergerak, nah kita mulai bikin tuh acara sama Niko, terus mulai apa, bikin seminar terapi stem cell, mulai mulai orang-orang mulai join, aku udah mulai bergerak bikin di kaki. Tadinya nih rencananya nih, yang sebelah sini ada Pak Kurniawan, itu kan namanya rencana ya, kita jalanin ini teman-teman, kadang-kadang rencana nggak sesuai dengan apa yang, Betul. terjadi, nggak apa-apa. Aku pikir nanti Pak Kurniawan jadi gede, kan ini guru aku, nggak mungkin dong nggak gede. Nah, di sebelah sini ada upline-upline-nya Pak Budi Darwin, banyak deh upline-nya Ardian. Oke, aku pikir yang ini gede dulu, jadi aku bangunlah kaki yang kecil. Kaki kecil ya kakinya ini dong, kakinya Pak Budi Darwin ini. Bangun, bangun. Pak Budi Darwin, waktu ketemu aku ini sedikit aja intermezzo aja. Aku ketemu beliau makan di Bakmi Gajah Mada di lantai 2 tuh, Saint Moritz tuh. Dia bilang, "Dokter, ini bisnis apaan ini?" katanya. "Bisnis jelek banget. Saya mendingan jalanin ini deh, jalanin apa, money game lah, bisa miliaran saya untungnya. Males," katanya. "Kita ini aja lah," katanya, "kita kolaborasi aja, beli titiknya berdua." Aduh, aku kalau inget itu nih, nyesel aku nggak beli loh, ya. Jadi dia bilang, "Gua mau coba sebok, karena ini." Nah ini ya teman-teman, kadang-kadang ada petunjuk tertentu yang kita nggak sangka. Dia bilang, "Ini paten nomor 2-nya kayaknya berguna buat saya, karena dada saya sering sakit." Aduh, aku bilang, "Sialan banget ya ini orang, udah nggak mau join, ngajak bagi 2, udah gitu bisnisnya bilang jelek." Aku bilang, Pak Budi sekarang nggak usah bikin bisnis, coba aja dulu produknya kalau cocok kan." "Iya, tapi kalau ini kalau di dada saya enak, saya kerjain," dia bilang. Nah itu, jadi udah mulai nih ngerjain kakinya, ini akhirnya Pak Budi Darwin ini tiba-tiba nyala gitu. Dia telepon, dia bilang, "Dok, ada waktu nggak ya? Ke Jakarta lah," katanya, "saya mau, prospek." Saya udah bawa mesin kuantum nih, dulu kan selalu bawa kuantum itu dia. Ya, 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 ya. Nah, udah mulai tuh, terus di atasnya dia ada, siapa-siapa mulai gerak. Nah, di situ aku mulai, terinspirasi oleh downlines. Sebenarnya bisnis ini yang memberi bukti padaku bukan upline, karena upline aku mamanya Pak Ernest, terus Ibu Silvi, Ibu Stianti juga kan sudah 001, jaringannya kan bukan hanya aku saja. Sehingga teman-teman, bisnis ini, aku dapat upline-upline yang baik sekali di sini, tetapi kita juga nggak boleh berharap untuk di spill over ya. Aku nggak pernah dapat spill over dan aku juga nggak pengen di spill over. Karena, eee, kadang-kadang spill over itu memang menyenangkan, tetapi lebih menyenangkan kalau Anda yang spill over downline ya. Jadi memberi lebih baik daripada menerima. Nah Setuju. makanya, ketika mulai berjalan Pak Budi Darwin, wah makanya ya, Pak Budi Darwin, Bu Sido duluan, wajar teman-teman. Sama kayak filmnya Niko tadi, kita di sini hahaha, kalau ikut dia,
bisa kurus teman-teman ya, nggak bisa apa-apa. Aku dari pagi sampai siang selesai, aku bilang, "Pak Budi, aku balik hotel dulu." "Oh, jangan jangan, nih ada udang enak nih, ada apa." Disandra di situ terus sampai sore, malam. Wah, luar biasa. Jadi Budi Darwin emang seperti itu. Jadi memang kalau dia jadi duluan ya wajar ya, wajar. Maksudnya Setuju, setuju. aku sangat hormati bagaimana cara dia bekerja. Setuju, setuju. Nah nah, Ibu Syanti banyak kenangan sama aku, sama Niko juga. Aku kadang-kadang dibeliin bakmi, bakcang, kadang-kadang dikasih angpao dari Ibu Syanti, kadang Niko, kadang Ernest, aduh. Jadi, family family bisnis itu terasa di sini karena dibuktikan. Kalau di tempat lain kan hanya tulisan ya. Nah, itu yang membuat aku akhirnya jatuh cinta sama AFC ini, dan semua yang Niko jelasin dari awal itu juga penting. Kenapa teman-teman kecewa? Karena teman-teman kadang-kadang ikut MLM tidak lihat satu demi satu. Ya, kalau teman-teman lihat flip chart-nya Pak Niko, itu dijelasin satu demi satu. Yang pertama, bahwa perusahaan ini bukan MLM di sananya. Itu penting, teman-teman, ya, penting. Kenapa produk kita bisa boom? Karena perusahaan ini bukan perusahaan MLM. Jadi produk itu dibuat untuk konsumen. Oke, itu udah pasti. Semua dokter, semua orang-orang medis ngerti kalau bukan MLM berarti produknya dibuat untuk kita konsumen. Itu yang menarik. Kedua, terdaftar di Bursa Efek Jepang. Nggak mungkin perusahaan nggak kaya kalau nggak terdaftar. Jadi ini nggak mungkin kabur lah. Kenapa nggak mungkin kabur? Diawasi sama kedutaan. Aku menilainya seperti itu. Lalu keempat, masuk ke Indonesia. Mohon maaf ya, ini bahasanya mungkin nggak sopan, tapi aku kalau di Palembang bilang, ada dua anak muda kaya, Ernest dan Michael Tampi, ya, mereka orang kaya ya, orang udah sukses. Mau jadi kacungnya Jepang, ya. Berarti ini perusahaan ini kayanya bukan main, oke ya. Kalau orang sekelas Pak Mike sama Pak Ernest aja mau jadi kacungnya dia di sini, berarti ini perusahaan bisa bayangin nggak kaya seperti apa. Kita aja sama Pak Michael sama Pak Ernest jauh kan, lebih miskin kita. Nah, di situ aku bilang ini perusahaan benar karena banyak MLM yang ownernya aja nggak jelas teman-teman. Kadang-kadang naik Avanza tahun 2004 lagi. Terus janjiin kita bonus ratusan juta sebulan, bullshit lah ya. Itu hati-hati di situ. Terus produk, pas Niko jelasin, jujur waktu Niko jelasin produk, yang paling membakar aku adalah tabel tentang plasenta, karena aku pecinta stem cell. Kalau nggak ada itu, aku nggak join, oke, nggak join. Jadi aku lihat, kok ada tabel gini nih, gue mau cerita plasenta jadi nggak enak nih, jadi malu kan gitu. Karena di situ adalah data, jadi semua by data. Udah gitu produknya nggak mungkin ada saingan. Bayangin kalau teman-teman, mohon maaf ya, bisa cuman teman-teman yang bisa jual pempek ke seluruh Indonesia, pasti kaya teman-teman, nggak bisa nggak ya. Nah di situ aku lihat, wah ini peluang besar nih, peluang besar. Jadi nggak ada saingan. Keluar Utsukushi, belum lagi nih nanti serumnya, nggak ada saingannya, gimana kita nggak menang? Nah, di situ aku lihat. Nah, Lalu Dok, bonus, ya. sorry. Waktu dokter join di IFC, apa yang dokter lakuin? Karena saya tahu Budi Darwin kan termasuk level sponsor dokter juga ya. Ya. Di kedalaman ke-9. Apa yang dokter lakukan, Dok? Karena gini, setiap orang punya background berbeda-beda waktu dia pertama kali lakukan bisnis ini. Deko Adrian, Bahari Cilavina, termasuk nanti Isyanti Gunawan. Isyanti kayak Budi Darwin, Isyanti Gunawan. Saya selalu simpan mereka nanti di belakang-belakang, karena kan mereka yang ditunggu-tunggu gitu loh. Nah, cuma saya mau tahu, mungkin teman-teman juga mau tahu, apa yang dokter lakukan? Jadi kan dokter udah lama main jaringan sering. Soalnya maaf, bagi sebagian orang kaum umum, kaum awam, dia menganggap kalau leader itu lebih mudah mulai bisnis jaringan. Saya bisa setuju dan tidak setuju juga, karena setuju iya, karena dia punya jaringan itu. Yang kedua adalah dia punya nama buruk mungkin, atau pengalaman buruk, atau orang contoh, dokter bawa saya ke MLMA. MLMA-nya dicabut izinnya, tapi kan nama dokter juga ikut jelek di bawah-bawah gitu loh. Jadi, sebagai leader biasanya dia mulai bisa lebih mudah atau bisa lebih susah. Ya, nah, betul. kalau dokter waktu masuk di bisnis AFC ini, apa yang dokter lakukan maksudnya dalam pengembangannya, dalam perekrutannya, karena dokter kan cukup aktif ya. Saya lihat background-nya dokter, maaf teman-teman yang nggak tahu, dokter itu kalau main network umumnya selalu sukses.
main asuransi nomor 1, main MLM juga umumnya bisa sukses. Nah, di sini apa yang dokter bikin? Apa yang dokter lakukan? Jadi kita bisa teman-teman yang lihat juga, oh mungkin dapat insight yang beda. Oke, aku terbiasa untuk gini, aku selalu kalau teman-teman sering lihat statusku, aku tulis new member, new blood, new life. Itu sebenarnya maknanya dalam ya. Kalau aku bikin tim di bisnis yang baru, itu sebisa mungkin 90% itu orang baru. Jadi aku belum ajak teman-temanku yang di bisnis lama. Kalau aku ajak, mudah-mudahan bisa cepat juga jadi Bustido. Senjata rahasia. Jadi Oh, aku dokter mulai 90% jaringan baru. aku harus perlakukan diri aku untuk jadi orang yang baru join ya. Jadi ketika aku selalu duplikasinya seperti itu. Nah, jadi teman-teman yang lain juga lihat, ih, kok nggak ada anak-anak lama ya. Maksudnya kayak leader di Palembang yang ngambil kan bukan aku. Leader-leader Palembang yang ngambil downline-ku juga. Maksudnya rombongannya Lili ya, rombongannya Pak Budi Darwin. Aku nggak sentuh gitu. Aku nggak prospek, aku nggak temuin, aku nggak hubungin. Memang tipe aku kebiasaan begitu nih. Aku seneng building new team. Aku seneng mendidik orang baru, kertas putih. Akhirnya yang sudah karatan-karatan gitu, yang masih bagus ya, belum terlalu rontok. Karena banyak leader itu kan sebenarnya nggak ada ya teman-teman. Leader itu adalah orang yang diakui leader oleh timnya. Jadi Betul. kalau ada orang bilang, gue leader besar nih, aduh, pride lah, aku nggak percaya. Ini Pak Niko saya bisa bawa ribuan orang nih ke acara, udah bohong lah. Teman-teman jangan Nah, percaya gitu-gitu ya. Jadi aku lebih seneng sama orang yang Niko bilang malah gimana cara gue kerjain, gimana gue bisa, atau leader yang lagi hancur tapi aku tahu dia baik, aku didik. Nah, aku belajar building new team karena itu memang nggak cepat teman-teman, tapi nggak apa-apa ya. Ketemu orang-orang money game pula kan kayak Ardian, Kim, wah itu mah bandit-banditnya money game. Aku ingat ketemu Ardian itu yang dia tanya bukan bisnis, bukan produk, tapi cuma satu. Waktu makan di mana nih, di Pluit ya, di mana itu aku lupa. Dia bilang, Dok, lu yakin nggak perusahaan ini nggak scam? Nah, dia bilang, aku bilang bro, ini bukan money game brother. Terus kalau lu tanya gua, ya itu ada Kim, ada Ardian, ada Budi siapa nih? Hartanto ya, Budi Hartanto ya. ya, Aku bilang brother, Gustiawan. kan money game, oke? Perusahaan ini adalah suatu perusahaan. Enggak, gua nggak tanya itu katanya. Itu Pak Michael sama Pak Ernest kira-kira bisa kabur nggak? Benar ini pertanyaan dia. Karena orang yang biasa money game memang mindset seperti itu. Aku lebih tertarik hal-hal seperti itu ya. Jadi suatu yang baru buat aku. Aku bilang kalau lu tanya gua pribadi, gue yakin mereka nggak akan ada masalah. Ya, maksudnya kabur. Ngapain Michael sama Ernest kabur? Lu pikir dia taruh duit berapa di situ? Emangnya murah? Ngaco lu. Akhirnya setelah mereka yakin itu Ardian joinnya gede banget sih waktu itu ya. Berapa diamond gitu. Makanya sekarang dia daimyo. Wajar. Nah, cuman aku lihat anak-anak muda ini seperti Ardian, Kim, itu orang-orang yang memang mereka punya suatu pola juga. Aku seneng kayak gitu nih. Jadi aku seneng membuat suatu tim baru dengan pola baru. Kayak misalnya aku jadi pelatih pingpong ya, aku lebih seneng misalnya anak ini kidal misalnya. Atau bahkan, mohon maaf ya, aku ada beberapa adik kelas yang cacat gitu. Jadi tangannya nggak ada jarinya, terus dan sebagainya. Ada satu anak didikku di tenis meja sekarang sudah masuk di kelas dunia juga. Nah, aku seneng yang kayak gitu. Jadi aku selalu berusaha untuk building new team. Kalau yang old team, aku biasanya informasikan selalu ya 2F itu friends, family, jangan lupa. Jangan takut ditolak, jangan malu. Friends, family, cepet-cepet broadcast, informasikan. Apa yang kita rasa sejujur-jujurnya. Info harus jujur, nggak boleh bohong. Kalau misalnya kita tertariknya di mana, kita ceritakan juga. Jadi waktu nanti dia suruh ulang lagi ceritanya sama teman-teman ya. Kadang-kadang kita waktu cerita terlalu banyak bohong. Jadi waktu cerita kedua bingung ngingetnya ya. Jadi waktu prospek jangan bohong. Kalau kita misalnya kurang yakin apa juga kita bilang nggak apa-apa, nggak ada perusahaan yang sempurna ya. Nah, Nah, dok, sorry motong lagi. ya Dokter join, kalau dokter konsepnya building new team, maka dokter fokus untuk orang-orang baru selalu. Betul ya dok ya? betul, Dan itu tentunya butuh waktu, karena dokter kan asetnya bisnisnya di jaringan, karena dokter cari new building team, maka butuh waktu yang lama. Betul. betul. Dan itu dokter alami juga, karena saya adalah saksi, karena saya kan orang sistem, lihat, dokter setelah 1 tahun
kurang lebih 1 tahun 2 bulan, 3 bulan baru dokter mulai punya income. Nah, Ya. apa alasan dokter untuk keep stay? Apa alasan dokter untuk keep fight? Karena saya bilang dokter keep fight karena roadshow tuh kita. Karena kan setahun itu full roadshow buat jaringan Ko Budi, Ko Adrian, ke bawah semua, Celavina juga pernah ada. Tapi apa alasannya, Dok? Karena nggak semua punya mental itu. Nggak semua mungkin gini, mungkin teman-teman nggak punya alasan kuat itu untuk bikin dia bertahan. Mungkin ya, makanya saya nanya ke dokter, biar teman-teman juga mungkin yang nggak pernah punya nggak punya apa ya, nggak punya reason yang kuat, jadi next-nya punya. Apa yang bikin dokter bertahan 1 tahun? Bangun jaringan sebelah, bengkak, which is nggak pairing. Apa yang spesial, apa yang dokter percaya sampai dokter stay 1 tahun lebih? Nggak ada. Saya pribadi pun belum tentu, bukan bisa bilang enggak atau iya, saya pun belum tentu kuat 1 tahun untuk keep staying tanpa tanpa belum ada pairing lah gitu. Apa yang bikin dokter stay? Apa yang dokter fight? Oke, ini aku baru cerita di sini nih. Ini pertanyaan pertanyaan kayak dokter jiwa nih ya. Oke ya. Gini, benar kata Niko, semua harus dimulai dengan why. Jadi aku biasakan diriku untuk punya namanya pertanyaan bertingkat tentang why. Ya, teman-teman coba lakukan ini, pasti berhasil kok. Pertama, aku tanya dulu, kenapa aku ikut AFC? Itu dulu ya. Jadi aku tanya sama diriku. Aku waktu itu ikut AFC karena aku sangat hormati keluarga Ibu Sylvie dan Tante Aileen, mertuanya Pak Michael. Terus aku tanya, pertanyaan bertingkat keduanya adalah, kenapa ya aku harus hormati keluarganya Tante Aileen dan Ibu Sylvie? Karena keluarga ini berjasa sangat besar sama almarhum papiku. Itu tingkat kedua baru. Oke ya. Tingkat ketiga aku tanya ya, kenapa ya kok keluarga itu berjasa besar sama keluarga almarhum papiku? Karena dia memberikan rumah tumpangan dan dia memberikan tempat praktek buat almarhum papiku. Aku tanya lagi, kenapa ya kok mereka mau kasih rumah tumpangan dan rumah untuk praktek di Apotik Dempo Palembang ya? Karena mereka mungkin punya niat baik terhadap almarhum papiku. Kenapa ya mereka kok bisa punya niat baik terhadap almarhum papiku? Mungkin karena mereka sayang atau mungkin karena mereka memang orang yang sangat beragama ya. Entah apa ya jawabannya, dua-duanya bisa benar. Aku tanya lagi, kenapa ya mereka kok bisa hidup taat beragama? Karena mungkin agama itu bagus buat mereka. Itu baru level 7. Lalu level 8-nya aku tanya, kenapa ya kita harus eee, hidup taat beragama dan baik pada orang lain? Seperti itu teman-teman, dan aku dapat jawaban sampai ke-12-nya. Jadi aku kerjakan Niko, apapun yang terjadi. Itu dari sisi why aku ikut AFC. Lalu kedua aku lihat juga, kenapa ya gue harus kerja sama sama Niko. Nah, ini kan aku nggak pernah bilang juga sama Niko. Aku lihat pertama, misalnya, oh Niko ini orangnya konsisten dan care ya sama tim aku, bukan sama aku aja. Kalau sama aku ya jelas harus sayang lah, namanya lagi mau bangun kan. Tapi aku lihat dia sayang sama timku. Apa ya buktinya Niko sayang sama timku? Ya, ini teman-teman mungkin ada yang nggak tahu. Salah satu hal yang aku lihat ya, yang lain sih biasalah kami babak belur kalau kalau roadshow aduh babak belur, Pak. Tidur sampai sakit, pilek, nanti hari ini Niko pilek, besok aku yang pilek, itu udah biasa. Cuman ada satu yang istimewa waktu acara ulang ulang tahunnya Denio, anaknya Niko pertama. Anaknya kan cuma satu, istri satu juga. Nah, jadi ulang tahun Denio pertama, Nikonya muncul di Semarang ya, ada LOP Semarang. Aduh, aku rasanya pengen ngamuk sama Niko tuh. Aku bilang, "Lu ngapain nih datang?" "Saya sedih dokter lihat Pak Adi, saya pengen supaya tim Semarang ini bangkit lagi, saya pengen bantu dokter Widi." "Iya, tapi ini kan ulang tahun Denio Niko." "Nggak apa-apa," katanya, "nanti kan Denio ulang tahun lagi juga." Nggak apa-apanya nggak apa-apa pura-pura sih, malamnya berantem sama Tiara. Untung Pak Ernest sama Segalan datang ke ulang tahunnya Denio ya. Nah, di situ aku lihat ini orang memang sayang, sayang dalam arti kata dia buktikan. Jarang ya ada GM kayak gitu, aku udah ketemu sampai orang-orang dari luar negeri pun yang jadi GM, jadi manajemen, aku udah pernah ketemu, tapi nggak ada yang seperti dia. Nah, kenapa ya Niko kayak gitu? Nah, dia ngerti ya teman-teman? Oh, karena dia benar-benar sayang sama tim aku. Kenapa ya dia sayang sama tim aku? Sampai aku dapat 12 jawaban, maka aku akan kerja sama terus sama Niko. Seperti itu Niko, aku bikin, suatu why dalam diri aku. Harus ada pertanyaan bertingkat. Tapi kalau cuman,
Kenapa ikut AFC? Wah, bonusnya asik tuh kayak Ardian, Dokter Luigi, Budi Darwin, bonusnya miliaran 1 bulan ratusan juta misalnya. Ketika teman-teman nggak dapat bonus itu, teman-teman pasti pindah MLM. Jadi teman-teman harus punya pertanyaan yang dalam bertingkat seperti itu sehingga teman-teman bisa sentuh alam bawah sadar Anda. Aku dulu 3 tahun di rumah sakit jiwa. Jadi, benar-benar aku belajar tentang itu sehingga aku tahu cara bangkitin alam bawah sadar. Kalau nggak bisa bangkitin itu ya, misalnya, oh karena SOP bagus, oke. Begitu ada satu 2 orang, ya ada timku yang begitu, satu 2 orang minum SOP nggak ada pengaruh, nggak enak, protes, down, langsung cari produk lain lagi. Nah, jadi teman-teman harus punya banyak alasan dengan pertanyaan, bertingkat yang dalam, maka alam bawah sadar kalian akan ikut. Begitu, Nick. I see. Jadi saya juga dapat ilmu baru ya teman-teman ya. Jadi ternyata kita perlu menemukan alasan dan kita harus menemukan pertanyaan bertingkat, berjenjang. Minimum 8 tadi kayak saya paham ya. Sampai 12 target dokter. Jadi teman-teman yang Dokter Luigi ini gini, 1 tahun bangun kaki sebelah, roadshow gila-gilaan. Karena tadi Dokter Luigi ceritain roadshow ya. Roadshow itu teman-teman, Anda nggak bisa bayangin, karena 1 bulan kita bisa pernah di 14 kota. Itu benar-benar bangun, kadang kita nggak tahu ada di mana. Di kota apa pernah juga. Ini di mana sih sebenarnya? Kadang di airport jam 3 pagi kita nggak tidur karena pesawatnya jam 6. Jadi teman-teman, itu nggak gampang. Dimana gini, Anda kalau nunggu duduk manis di rumah 1 tahun, mungkin semua bisa lakukan. Tapi Anda udah usaha maksimum push di limit tertentu, dan Anda belum panennya, maksudnya gitu, di masa menanam itu nggak mudah. Dan sekarang kita dapat jawabannya adalah bikin why Anda, dan Anda pertanyakan berapa tingkat. Ketika itu terjawab, maka akan makin kuat. Dan mungkin why-nya juga banyak ya dok ya? Iya. Dari beberapa sisi, satu perusahaan, kedua manajemennya, ketiga impianku, keempat mungkin mungkin ya, yang berhubungan sama akhirat misalnya begitu. Jadi apa aja tambah banyak kolom-kolom why-nya, Anda nggak akan pernah gugur ya, apapun yang kita hadapin karena kita tahu why-nya. Mungkin why yang pertama gagal, ada why kedua, why ketiga, why keempat, seperti itu. Jadi kalau kita ikut suatu MLM hanya karena why-nya hanya 1 2, Anda pasti mundur, nggak salah gitu, biasa. Misalnya, wah bonusnya keren nih ratusan juta, udah jalan 4 5 bulan kok bonus gua nggak 100 juta, 200 juta kayak Dokter Luigi ya. Ah, parah lah, berarti aku nggak mampu nih dan sebagainya. Udah hancur semua karena why-nya hanya satu tingkat, udah gitu juga why-nya hanya satu kolom, nggak bisa. Jadi teman-teman lebih banyak why dan lebih dalam why ya, yang Anda bisa tentukan, Anda pasti jadi seperti aku atau bahkan lebih dari aku. Begitu aja. Oke. Nah, Dok, sambil jalan terus, saya mau nanya tentang gini. Sampai sekarang dokter masih menjawab pertanyaan-pertanyaan member ya. Di saya juga dokter jawab semua. Dan saya yakin satu hari itu full, penuh banget pertanyaan. Apa yang bikin dokter masih mau menjawab mereka? Nah, ini mumpung ini pertanyaan pribadi sih. Karena gini, ada juga saya tahu yang saya tanya itu belum tentu buat jaringan dokter. Karena kan jaringan banyak. Soalnya teman-teman, jaringan kita ada 100.000. Lagi jalan ke 110.000. Nah, apa yang bikin dokter, maaf ya, ada orang gini, leader, saya tanya juga kadang, bukan jaringan gua, bukan ini gitu loh. Tapi apa yang bikin dokter keep doing these things? Apa yang bikin dokter, ini rutinitas ini teman-teman, nggak main-main loh. Menjawab pertanyaan setiap hari sampai sekarang, itu nggak main-main komitmennya. Nah, apa yang bikin dokter, saya mau tahu aja insight-nya, apa sih yang dokter pikirin, kenapa dokter jawab gitu loh. Sedangkan jaringan dokter kan jalan. Oke. Ya gimana ya, kalau aku berpikir gini ya, misalnya kadang-kadang ada orang nanya, kadang-kadang kesel juga sih nih, kadang-kadang ada yang nanya itu nggak masuk akal gitu. Cuman gini ya, aku berpikir kayak gini. Pertama, dan yang nanya sebenarnya sih banyak kan bukan timku sih, maksudnya banyak kan crossline, karena crossline kan emang nggak sempat ketemu aku. Jadi pikir aku orang kalau bertanya, dia pengen sesuatu yang memang dia pengen tahu dari pertama ya, dia pengen tahu jawaban itu dari aku, dari Dokter Luigi, dan orang kirim WA, apalagi tengah malam ya, kadang subuh juga.
itu karena urgent dong ya. Kalau misalnya nggak urgent, nggak mungkin dong dia nggak tidur juga jam 2:30 terus dia kirim pesan sama aku. Ya, ya, ya. Jadi aku pikir ya wajar lah. Maksudnya kalau gue di posisi dia, gue juga akan tunggu kapan nih dijawab gitu ya. Jadi selama aku nggak tidur, terus kalau aku lagi lockdown gini teman-teman, aku agak jarang jawab, jarang balas karena handphoneku dimainin anakku yang kecil. Jadi minta maaf. Nah, jadi aku berempati bahwa aku dalam posisi dia, ya aku harus jawab. Soal itu jaringanku atau bukan, buat aku sama aja. Karena sambil aku jawab, toh aku juga belajar ya. Kalau aku nggak bisa jawab, ya aku nggak jawab. Kadang-kadang aku bilang ya ini memang sesuatu yang memang nggak bisa dijawab. Jadi aku melihat ini suatu tanggung jawab karena memang ya itu tadi nih why aku tadi ya. Why aku tuh terlalu banyak. Jadi kalau cuma jawab pertanyaan, aku jawab pertanyaan kadang-kadang, wah kalau lagi lockdown ini tambah banyak sih. Kalau lagi sehari-hari itu emang bisa ratusan pertanyaan. Tapi aku berpikir gini, kalau aku jawab misalnya 200, 300 pertanyaan, berarti pengetahuan aku juga akan bertambah 200, 300 kali lipat. Gitu aja. Wow. Nah, itu teman-teman apa? Saya rasa kita emang perlu berterima kasih sama Dr. Luigi karena memang dia yang cikal bakal yang selalu menjawab pertanyaan. Saya juga nggak ditanya sih. Terus teman-teman juga kadang harus maklumi kalau jawabannya mungkin lagi ini karena saya juga ngerasain. Ketika Anda tanya teman-teman, kalau udah pertanyaan ke 170, ke 190, kadang kita juga udah mulai jemu karena kan kita ada hidup juga ya. Saya termasuk Dr. Luigi juga punya jaringan yang aktif juga. Nah, Dok, apa yang bikin, kan dokter jalan 1 tahun bangun jaringan nih. 1 tahun 2 bulanan lah, baru dokter punya income yang stabil, maksud saya yang cukup besar yang stabil. Apa yang dokter lakukan? Maksudnya gini, apakah itu part of strategi dokter ketika mungkin udah saatnya? Apa karena maksudnya gini dok, nunggu komit, tapi ada nggak sih behind story-nya? Apakah memang udah direncanakan? Ini saatnya saya bergerak nih, atau ini waktunya nih, atau memang saya udah perkirakan sih. Nah, apa yang bikin dokter setelah 1 tahun 2 bulan, kenapa nggak 2 tahun? Kenapa nggak 4 tahun? Kenapa nggak 3 bulan? Kenapa nggak 6 bulan? Saya yakin ada titik di mana dokter mulai, oke, gue nggak tahu lah apa. Boleh nggak sih sharing ke kita, kenapa 1 tahun? Boleh, boleh. Jadi waktu aku jalan sebenarnya nggak sampai 1 tahun 2 bulan pun sebenarnya aku sudah bisa pergi sih ya karena Pak Budi Darwin sudah berdiri sendiri. Bahkan Pak Budi Darwin, Ardian bahkan ya, aku ingat banget kalau kumpul, "Ayo dokter mulai kerjain lah," katanya, "kita bonusnya udah gede nih." Mereka ada yang 5 juta, 7 juta, Budi Darwin bahkan udah kalau aku nggak salah sudah nyentuh 11 juta sehari gitu ya. Jadi di situ aku gini ya, nggak tahu juga sebenarnya mungkin dibilang salah atau benar kan itu pilihan ya, Nick. Tapi aku lihat gitu aku tambah bergairah gitu ya, tambah happy gitu. Ngelihat Budi Darwin bonusnya tambah gede, aku tambah seneng gitu. Ya memang aku ada lah, pairing tetap ada, cuman nggak gede kayak Ya, sekarang. ya, ya. Pairing-nya tetap masih berjalan, terus aku masih ada praktek dan sebagainya. Jadi masih hidup lah untuk yang gitu. Cuman aku ngelihat mereka sukses ya, ngelihat kayak Ardian dulu waktu baru nyala-nyalanya tuh, itu bener-bener aku lihat dia dapat bonus gitu. Aku inget waktu makan sop apa kambing apa-apa sama dia gitu. Dia udah mulai tuh 4 juta, 5 juta. "Ayo Dok, lu kerjain lah," gitu. "Lu money game gimana?" "Masih, money game gua masih," dia bilang. Cuman nih kayaknya tapi aku salut sama Ardian. Ardian tuh salah satu orang yang aku sayangi banget ya, karena dia nggak pernah ganggu tim lain untuk bisnis dia yang lain, ya. Dia kadang ngobrol sama aku pribadi, dia ngobrol aja gitu. Nah, gue masih dapet nih 5 juta, 4 juta katanya, cuman ini gila nih katanya, ini stabil banget nih AFC, dia bilang. Ayo mulai kerjain lah. Nah, aku ngeliat gitu malah lebih terangsang untuk bantu mereka. Jadi, aku pengen mereka sebesar mungkin. Kenapa begitu? Karena itulah yang diajarkan oleh leaderku dulu ya. Jadi benar-benar kaki sebelah sini aku bikin sekokoh mungkin sehingga nggak mungkin lagi terkejar oleh kaki yang sebelah sana. I Itu memang cara mainku seperti itu teman-teman ya. Jadi aku nggak pernah iri hati ngelihat Ardian, Budi Darwin, Yohanes Ci, Dr. Yudi, siapalah gitu ya. Yohanes Ci juga waktu baru mulai juga begitu teman-teman, biasa aja. Yohanes tuh diem, kadang-kadang traktir aku makan gitu. Jadi nggak ada sesuatu yang aku lihat mereka juga egois. Jadi tambah semangat aku gitu. Nah setelah itu besar banget, aku waktu itu ini nih, jadi aku mulai terpikir untuk mulai cairkan tabungan ini, tabungan pairing ketika anakku ulang tahun. Firhan ulang tahun itu 24 Februari. Nah, waktu dia ulang tahun mau minta beliin mobil gitu ya.
Nah, waktu mau beli mobil tuh uangnya kurang. Jadi mobilnya mau mintanya agak bagus lagi, jadi agak kurang duitnya. Di situ gue bilang, wah ini gue harus cairin nih. Sayang kan kalau nggak dicairin. Nah, aku mulai mulai terpikir untuk ngerjain kaki kecil. Jadi waktu roadshow sama Niko, sama Pak Budi Darwin itu memang aku enjoy dan harus benar-benar merasa bahwa apa yang dikerjain ini adalah suatu tabungan. Teman-teman harus bayangin kaki besar adalah tabungan, bukan musuh, bukan kerugian, enggak loh. Kaki besar adalah tabungan kita ya. Jadi itu harus kita sayangi karena kalau nggak ada kaki gede gimana mau ada kaki kecil kan nggak mungkin dong. Ya. Jadi aku justru waktu itu benar-benar terangsang bahasanya untuk bantu mereka sampai sebesar mungkin. Tapi memang yang mungkin waktu itu yang warning alarm pertama anakku itu. Jadi aku bilang wah ini gue harus ada duit lebih. Aku mulai kerjain, mulai cari yang di sebelah sini, cari orang dan sebagainya. Dan akhirnya ya Tuhan kasih jalan ya sudah. Nah, jadi kalau aku mainnya memang per kaki dulu sampai gede. Nah ini mungkin rombongannya sekarang ada Pak Gunarto, Adi Gunawan, aku akan besarkan sampai sebesar Pak Budi Darwin. Berarti dua orang ini pasti lebih kaya dari aku. Kalau kayak Pak Gunarto begitu jalan bonusnya jauh lebih besar dari aku. Niko tahu. Jadi aku senang ketika downline-ku kaya karena itu yang diajarkan. Makanya teman-teman kalau dapat leader yang baik ya harus punya role model ya. Lavina kadang bilang role model. Role model itu apa sih? Role model itu adalah orang yang mau kita jadikan panutan. Nah, gitu. Jadi panutan itu penting. Aku memang panutanku adalah Pak Budi Soni Kadarmestan namanya. Semua ilmu dia aku pakai, semua berhasil dimanapun. Di asuransi dapat nomor 1, di bisnis lain aku harus nomor 1 gitu. Nah di AFC aku pengen jadi nomor 1 juga, tapi jadi pelatih nomor 1. Aku pengen semua orang di sini bisa lebih dari aku. Tapi tentunya ya serius ya Nick, maksudnya kayak Niko bilang roadshow teman-teman babak belur. Ya, aku sama Niko itu sampai ngapar-ngapar di lantai. Kadang ini di Makassar apa di Manado udah nggak inget lagi kita. Nah, cuman itulah nikmatnya untuk membangun suatu tim dan aku memang sangat terangsang melihat tim aku sukses. Ardian kaya, Budi Darwin kaya, buat aku itu kebanggaan. Nah, aku nggak tahu bagaimana cara orang lain berpikir. Kalau aku sih biar aja. Aku sangat bangga ya. Waktu Ardian periode lalu setengah mati ngejar Shogun itu, aku sedih sekali ngelihatnya itu. Jadi aku benar-benar lihat Ardian itu kayak adikku. Aku lihat, wah ini orang kasihan sekali. Gimana kalau gua lagi ngejar Shogun, udah tinggal berapa hari belum dapat ya. Dan Pak Niko, kami bercandain, kami nyek-nyek sampai akhirnya dia jadi itu buat aku memang luar biasa. Jadi benar-benar tulus teman-teman. Kalau aku selalu berpikir seperti itu dan aku akan selalu seperti itu juga gitu kepada semua tim yang mungkin lagi loyo juga. Coba bayangin bagaimana perjuangan aku sama Niko dulu waktu bangun AFC ini sama Ibu Cianti ya. Nggak gampang ya, nggak gampang. Jadi teman-teman bisnis ini bukan soal gampang atau sulit, tetapi bagaimana ya teman-teman bisa pertama tadi aku bilang punya uang yang banyak, tulus dan bahagia kalau lihat downline Anda sukses. Jangan iri hati. Gitu nih. Oke, so dokter mulai ada alarm kedua ketika anak mulai minta mobil ya. Jadi dokter mulai, oh ini harus, saya jadi anak dokter lah. Nah dok, next question adalah, dok sebagai tetap kacamata yang dokter pegang kan dokter bagaimanapun punya background seorang dokter. Nah, saya mau tanya secara pribadi juga. Apa sih yang dokter saksikan langsung, yang lihat langsung, orang-orang yang terbantu langsung dengan produk kita? Ada nggak sih yang benar-benar dokter alami langsung, yang benar? Karena saya pernah tahu beberapa kasus kayak Pak Andreas ya, yang temennya di ICU, telepon dokter sampai semua temennya di ICU, koma, akhirnya bangun lagi. Nah, saya mau tahu mungkin teman-teman juga bisa terinspirasi dari Dr. Luigi ini teman-teman, itu sama dia udah kayak bukan leader lagi ya, ada di level hero di mana ada orang-orang yang diterbaring di rumah sakit, koma, ICU, dan ada keputusan-keputusan pribadi beliau sama leader, Pak Andreas juga salah satunya, ya akhirnya bikin orang itu selamat sampai sekarang. Nah, ada juga nggak sih beberapa kisah, atau kisah itu boleh diceritain lagi, atau ada beberapa kisah lagi yang bikin kita teman-teman, saya ambil ini kayak istirahat kita ngomong jaringan atau apa, kisah-kisah yang dokter, karena dokter punya background sebagai ahli medis, di mana pasti itu penting. Saya kerjasama sama dokter di AFC ribuan,
Dan itu selalu bagi mereka penting, yang which is pasti bagi dokter gigi penting. Ada nggak sih kisah-kisah yang ada di hati dokter gitu? Di itu juga boleh diceritain tadi, dan yang lain-lain tentunya. Ada nih. Itu, Pak Andreas salah satunya. Emang detik-detik, Pak Joshua ya namanya, detik-detik, penentuan antara hidup dan mati, aku udah bilang, "Pak Andreas boleh diberikan lewat NGT ya, nasogastric tube." Jadi dia ini diet, terus mungkin karena diet ketat, keton, langsung pecah pembuluh darah otak atau gimana, nggak sadar masuk ICU, dokter udah lepas tangan. Jadi, detik-detik itu aku bilang, "Minta tanda tangan, surat legal dulu di meterai supaya keluarganya nggak nuntut." "Iya iya iya dokter." Udah tuh Pak Andreas sampai jam 3, jam 4 pagi kalau nggak salah masih WA, terus dia kasih tanpa pakai surat itu. Sebenarnya gue mau marah juga sama dia tuh, cuman, dikasih, nggak banyak lagi, cuman berapa saset loh itu karena orangnya nggak mampu. Dikasih kalau nggak salah total masuk, 8 atau 12 saset, orangnya sampai hari ini hidup lagi. Itu pengalaman itu buat aku itu mukjizat. Tapi di situ juga aku lihat kenapa aku berani detik-detik terakhir itu karena SOP itu semuanya by data, ada paten, jadi nggak usah takut, nggak mungkin ada apa-apa. Asal keluarganya biasanya aku minta supaya bikin, suatu surat legalitas. Cuman Pak Andreas waktu itu agak nekat dan mungkin, Tuhan memang jadikan dia salah satu penyambung nyawa ya untuk Joshua, akhirnya Pak Joshua-nya hidup lagi. Terus Ibu Yenti, waktu sebelum ini jauh ya nih ketemu di Bangka, itu pesannya dalam buat aku, itu stadium 5, gagal ginjal. Aku nggak percaya, karena waktu itu aku baru di AFC. Jadi ketemu gitu, dia cerita minum apa, SOP terus bisa sembuh, hemodialisa yang tadinya dari Senin sampai Jumat kalau nggak salah aku, dia kasih datanya sama aku tuh, Senin sampai Jumat, cuci darah, Sabtu Minggu enggak karena harus ke gereja dan rumah sakitnya tutup. Jadi aku lihat, ah nggak mungkin lah gitu ya. Tapi setelah dia tunjukin data-datanya, wih aku bilang gila juga nih. Nah Ibu Yanti yang di Pangkal Pinang tuh sampai hari ini masih hidup. Jadi stadium 5 ya kalau di kedokteran itu tinggal kayak nunggu antrian nonton bioskop teman-teman ya. Jadi siapapun bisa duluan mati. Nah ini Ibu Yanti itu masih hidup. Itu yang spektakuler aku lihat. Pak Yan yang kena stroke itu aku lihat luar biasa juga walaupun tapi aku nggak ngalamin sendiri. Nah, pasien-pasien yang di praktekku itu sebenarnya spektakuler, cuman aku nggak berani jadiin testimoni karena aku sama Pak Niko emang nggak hobi jual testimoni ya. Benar. Nah, cuman ini cerita aja. Aku punya satu pasien, tapi pasien lu banyak kan ginjal nih. Nah, stroke cuma satu. Pasien yang ginjal aku ada dua, satu di ICU, satu enggak. Itu yang di ICU minum malam ini, besoknya pulang. Pulang maksudnya sehat, bukan pulang dalam keranda ya. Nah, jadi benar-benar dia sehat gitu. Cuman sayangnya habis sehat nggak mau beli lagi sampai sekarang. Jadi nggak mau. Soalnya orang daerah biasa gitu ya. Jadi dia Iya orang daerah dia kayak bilang, kita. mahal, mahal dokter katanya sudah sembuh, laki aku nggak usah lagi lah. Katanya, aduh, aku bilang sial juga nih. Maksudnya gue kasihnya dosis rendah dulu nih. Nah, yang kedua stroke. Itu benar-benar stroke, aku benar-benar nggak percaya. Dulu kan aku pernah kirim tuh nih filmnya. Ya, ya. Datang, 2 bulan nggak bisa bangun. Jadi dibawa ke rumah, kaki yang sebelah kanannya loyo. Terus aku kasih, duitnya cuma ada berapa ya? Kalau nggak salah 700 atau 800.000. Dulu kan masih 1490 harganya. Akhirnya beli setengah box. Terus barang juga waktu itu inden, nggak mungkin aku kasih semua. Jadi aku minum sebagian, dia minum. Itu belum habis setengah box, sampai sekarang jalan dan tapi sayangnya itu lagi nggak beli lagi jalan. Jadi ada hal-hal yang memang aku lihat, ini gila ya, kok bisa kayak gitu. Tapi karena aku udah belajar uji klinis, paten dan sebagainya, jadi aku pede aja ya. Nah, testimoni adalah kayak Niko bilang pengalaman baik ya teman-teman. Tapi jangan dijual untuk menjadi suatu paten, beda ya. Jadi paten adalah sesuatu yang pasti terjadi. Nah, kalau yang namanya testimoni itu pengalaman indah yang terjadi pada seseorang ketika dia konsumsi produk kita. Ntar ya aku pindah dulu karena baterainya mau habis. Ntar. Gitu, Nick. Ya, 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 ya. Jadi gini teman-teman, kenapa saya tanya pertanyaan ini? Karena Anda semua harus sadar, Anda semua ikut dalam bagian seperti ini loh teman-teman. Mungkin ada orang di luar sana yang udah putus harapan, yang udah segala obat masuk, semuanya dia udah coba, dan mungkin karena Anda, ini karena Anda loh teman-teman, mereka bisa jadi lebih baik. Saya nggak bilang sembuh. Mereka bisa jadi lebih baik. Nah, itulah yang saya bilang ke teman-teman. Inilah bisnis yang benar-benar indah. Karena selain Anda dapat penghasilan di sini, as a bonus, tapi the real yang Anda lakukan adalah benar-benar bantu orang.
Nah, inilah yang maksudnya saya selalu tanya ke orang, ada nggak sih Anda yang ngerasa gitu? Mungkin kalau itu tadi cerita, dia cerita aja. Tapi kita, karena dia nggak merasa, mungkin dia merasa tapi nggak ini. Tapi Anda harus tahu teman-teman, Anda adalah bagian yang bantu orang itu semua. Dan itu sangat luar biasa berkatnya nanti. Anda percaya apa yang Anda tanam, suatu hari Anda akan tuai. Percaya deh sama saya. Apa yang Anda tanam kebaikan, akan jadi kebaikan buat Anda selanjutnya. Anda tanam keburukan, maka akan jadi keburukan selanjutnya. Jadi percayalah teman-teman, apa yang Anda lagi lakukan sekarang, mungkin ini bisa jadi reason why Anda juga. Termasuk saya. Kenapa saya jujur ya, ini sekarang saya jempolnya kena trigger finger nih dok. Jadi saya nggak bisa lagi nekuk. Sakit kalau nekuk kayak ada kram-kram dikit. Kenapa? Karena saya tiap hari balesin chat tuh. Karena kayak, kan dokter tahu ya, kita work from home ini, yang di karantina ini, online-nya jadi gila-gilaan kan. Maksudnya yang mau cari saya, mau chat, semua jadi luar biasa banget. Cuma saya keep doing. Kenapa? Karena saya selalu bilang, andai kata ada satu orang ini yang komit, terus dia bisa bantu orang, wah itu berkatnya luar biasa. Saya orangnya percaya gitu. Saya juga mengenal AFC, lebih dekat sama Pak Ernest, sama Pak Mac, saya jadi jujur aja. Saya jadi lebih dekat sama Tuhan. Maksudnya mereka kan orang-orang yang sangat apa-apa selalu kuasa Tuhan. Jadi saya lama-lama merasakan itu, bahwa memang kalau kita tanam kebaikan, hasilnya pasti baik. Kalau kita tanam keburukan, hasilnya pasti buruk. Masalahnya, memang panennya nggak ada tentunya, teman-teman. Anda nih membuat kebaikan hari ini, bukan artinya besoknya panen juga. Enggak. Bisa setahun ke depan, 2 tahun lagi. Tapi yang pasti, kalau Anda tanam apel, hasilnya apel. Kalau Anda tanam kebaikan, hasilnya pasti baik, teman-teman. Anda percaya sama saya deh. Mungkin Tuhan lagi kasih cobaan ke Anda buat panennya nanti. Tapi ketika berpanen, Anda akan benar-benar syukuri dan Anda akan benar-benar nikmati lebih dari Anda ingini. Percaya sama saya, teman-teman. Nah, ini yang lagi kita lakukan. Ini yang Dr. Luigi tadi lakukan. Pertanyaan saya tuh maksudnya gini, Anda sebenarnya semua pahlawan di sini, tapi Anda nggak rasa itu. Itulah reason why yang mungkin bisa Anda masukin juga. Hidup, bagi saya gini, suami BCL meninggal. Kan banyak yang serangan jantung ya dok ya? Banyak banget. Itu istri saya jadi agak rewel juga termasuk, karena kan saya makannya ngasal, berat badan saya kan naik. Nanti jantung muda, saya bukan gampangin sih. Saya bilang, takdiran Tuhan udah ambil, memang kita bisa cegah. Cuma kalau udah takdirnya kita nggak bisa lawan. Tapi pertanyaannya adalah, waktu takdir datang, kita udah ngapain? Nah itu aja sih. Saya selalu bilang ke teman-teman ya, ingat suatu hari takdir datang, jemput kita takdirnya, kita udah ngapain? Nah itu yang penting. Makanya teman-teman, saya dapat inspirasi banget dari Dr. Luigi ngomong tentang itu. Tadi pertanyaan saya sebenarnya nggak nanya, dokter jawab itu bahwa ternyata sebagian dari Anda nggak sadar bahwa Anda adalah pahlawan sebenarnya, pahlawan zaman sekarang. Ketika Anda benar-benar jalan bisnis ini tulus ya. Oke, sorry jadi panjang. Nah dok, lanjut balik ke dokter lagi. Dokter udah jalani bisnis ini kurang lebih 2 tahun ya. Karena ini kan April, saya masih ingat ya dok ya. Apa yang dokter udah dapatkan dari AFC? Bukan buat sombong-sombongan sih. Maksudnya gini, kan dapatkan nggak selalu materi ya dok ya. Anda kan bisa dapatkan materi bisa, non-materi juga bisa. Tapi saya akan nanya secara umum, apa sih yang dokter udah tanam, kenapa? Apa yang dokter udah dapatkan, kenapa? Karena dokter tanam ini kurang lebih 1 tahun. Perjuangan, kerja keras, komitmen, why-nya, itu indahnya ya teman-teman. Kadang kalau kita cerita gini 1 tahun, gampang. Tapi kalau jalanin 1 tahun, nggak gampang. Nah, sekarang mulai petik. Bukan panen nih, ini mulai petik kecil-kecilan lah. Apa yang dokter udah dapatkan, apa proses yang dokter udah lalui juga, mungkin secara non-materi atau materi atau spiritual atau apapun yang dokter udah lalui gitu loh, selama 2 tahun bersama AFC. Oke, aku lebih ingat dulu ya, aku di train bahwa ketika kita mengedepankan nilai-nilai non finansial, maka nilai-nilai finansial datang sendiri. Aku percaya itu dan aku udah sering lakukan. Jadi aku lebih lihat hal-hal yang non finansial dulu di sini. Pertama, aku
nanti rencana kalau udah nggak COVID ini aku mau ziarah ke makam papiku bahwa aku udah lakukan hal yang besar buat dia. Jadi, paling nggak aku dalam hidup kayak Niko bilang tadi, "Lu dalam hidup udah ngapain?" Nah, itu juga masuk di hati aku. Jadi, paling nggak gue udah berusaha untuk bales, budi orang tuaku. Itu satu nih, Ya. itu paling penting buat aku dan aku rasa, dengan hal yang udah aku lakukan ini paling nggak dia bisa tersenyum di sana arwahnya ya, itu satu. Kedua, aku dapat banyak orang, baru yang lebih bersih, lebih baik ya, seperti Pak Budi Darwin, Dokter Yudi, Ardian, Johannes, Kim, dan sebagainya. Banyak orang-orang baru, Pak Gunarto, Pak Adi Gunawan, udah kakak adik semua sama aku, itu buat aku itu suatu new family yang luar biasa baru ya. Crossline pun baik-baik banget, Juliana Gan, suaminya itu teman-teman baikku di awal, Lavina, dan sebagainya. Terus aku dapat leader-leader yang baik seperti, Ibu Shanti 001 ku, Ibu Silvi, Tante Linda, maminya Pak Michael, Niko seorang yang aduh susah gambarinnya ya, luar biasa emang, semangatnya, udah kayak kakak adik. Itu buat aku, lebih dari uang ya, dan Ya. seandainya aku punya uang banyak juga belum tentu kan Niko mau baik sama aku gitu. Jadi itu yang aku lihat. Terus ketiga aku dapat bisnis MLM yang benar-benar, aku yakini untuk jangka panjang. Karena kayak Niko bilang ketika takdir menjemput, ya kan? Nah, terus kita udah lakuin apa? Iya, kalau takdirnya, menjemput MLM-nya masih ada, betul nggak? Kadang-kadang ada MLM yang buka 6 bulan lagi udah mau ditutup sama owner-nya ya teman-teman. Jadi, di sini kan Niko bilang bahwa ini untuk jangka panjang. 30 tahun ke depan dia jamin kalau dia sendiri masih hidup dan mungkin Pak Ernest sudah agak tua, udah loyo untuk ngurus, dia masih tanggung jawab. Jadi ini bisnis untuk jangka panjang, itu penting. Jadi aku dapat suatu bisnis yang untuk long term. Terus ada financial aku udah dapat miliaran teman-teman, itu udah jelas teman-teman, itu nggak bisa disangkal. Jadi bonus ini nggak bisa ditolak ya, maksudnya nggak bisa kita bilang, "Nih kok gue nggak mau lah bonusnya lah, balikin ke perusahaan." Jam 12 lewat, jam 1:30 pagi, semua orang banyak nggak tidur sekarang nih, karena nungguin konnichiwa. Dan dari pertama aku ikut AFC sampai hari ini ya, baik aku, mungkin baik Ibu Syanti maupun tim aku atau senior-senior aku yang udah duluan di AFC, nggak pernah ada yang namanya bonusnya hilang, telat, atau nggak dapet, nggak ada. Kami dapat semua. Aku udah dapat miliaran, terus, waktu itu mau beli apa tuh, aku tanya Niko, tanya Pak Michael, ngobrol gitu. Niko Pak Michael semua mengarahkannya properti. Nah, properti tinggal 2 nih, rumah atau bukan rumah. Pas aku mau beli rumah, ngobrol-ngobrol, Niko bilang, "Beli aja kalau harganya murah." Cuman yang aku mau beli nggak terlalu murah, masih di harga pasaran, jadi ngobrol Pak Michael, akhirnya beli ruko. Ini mungkin mau beli lagi aku ruko. Terus, mungkin mau perbaiki rumah, ya miliaran lah temen dapatnya. Terus Mas Batangan tuh aku diajarin, aku nyesel kemarin nggak beli banyak-banyak, ini kan naik nih gara-gara Covid. Iya. Jadi gaya nih, gara-gara AFC kita gaya loh ke toko. Kadang ke toko emas kan kita lihat emas cari yang kecil nih, maksudnya yang berapa gram gitu, cincin. Kalau ini enggak, aku datang ke toko emas pun bisa gaya gitu gara-gara AFC. Tapi gaya, kata Pak Michael, harus gaya yang memang kita invest ya, bukan merubah lifestyle dan akhirnya rusak nanti hidup kita. Jadi aku tanya, "Cik, itu emas yang 100 gram ada berapa biji loh?" "Oh, gua ada 5 biji nih." Maksudnya kalau biasa kan kita cuma nanya doang, habis itu kan pulang, nggak beli teman-teman. Kalau ini kan kita bisa gaya, ya udah gue belilah semuanya, dia sampai kaget. Jadi di sini, selain dapat financial, aku dapat ilmu, untuk mulai investasi yang benar. Karena Niko sendiri walaupun masih muda dia investnya benar ya, banyak beli properti dan sebagainya. Nah, Nah di situ aku lihat, kita harus belajar juga. Jadi selain financial-nya dapat, tapi financial-nya mau diinvest ke mana, kita harus tahu juga. Nah, terus yang terakhir ya aku dapat, eee, uang yang kayak tisu kalau Pak Gunarto sama Pak Adi Gunawan bilang. Jadi diambil, besok udah datang lagi, diambil sampai kesel ngeliatnya kan. Ini ambil, masuk lagi. Nah, kalau ngeliat tisu kita kesel, kalau ngeliat bonus kan nggak kesel. Nah, teman-teman, untuk dapat itu kayak kata Pak Niko, nggak gampang, oke ya. Tapi ketika Anda lakukan yang seperti yang aku lakukan, Anda pasti dapat. Ini ilmu ini, kalau kata Anthony Robbins, kalau sukses itu sama seperti masak. Kalau teman-teman melakukan apa yang kami lakukan, teman-teman jadi seperti kami.
Tapi kalau teman-teman lakukan seperti yang gagal, ya teman-teman gagal juga gitu. Jadi sederhana kok, tiru aja apa yang aku lakuin kalau emang aku jadi role model kalian, tiru apa yang dilakukan Ardian kalau dia role model kalian, atau Budi Darwin, tiru Budi Darwin, atau Yohanes Chi, tiru, atau Dr. Yudi, silakan. Jadi harus ada role model. Kalau ada role model, nah teman-teman akan punya suatu panduan untuk menjalankan MLM. Atau Benar-benar. ilmunya digabung ya, ilmu Ardian apa, terus ilmu Budi Darwin apa. Kalau Pak Budi Darwin itu tekun banget orangnya, ya, konsisten ngomongnya gitu. Kalau aku agak ngaco-ngaco, agak koboi lah. Jadi tergantung teman-teman yang mana seleranya. Dr. Yudi aku lihat acaranya dia sistem komando, semua bagus. Jadi leader nggak ada yang jelek atau bagus ya, tapi yang ada adalah apakah leader itu tulus hatinya atau tidak begitu. Jadi kalau hatinya tulus pasti dia sukses. Gitu nih. Oke. Oke, jadi teman-teman juga belajar apa kita di AFC selalu kasih tahu teman-teman untuk apabila Anda hidup agak mulai bercukupan dari bonus, kalau dari bonus saja ya, kalau dari non bonus saya nggak mau ngatur lah. Kalau bisa kita mulai investasikan, jangan naikin lifestyle-nya teman-teman, karena nanti apa Anda akan jadi sosok yang sombong, Anda jadi gimana. Kalau Pak Ernest sendiri saya pribadi tahu betul dia, kalau dia tipenya investasinya properti, tapi dia lebih suka yang terutama saya lihat dia investasi ke apa hal-hal yang kemanusiaan gitu. Kayak AFC kan dia yang bangun tuh. Kayak COVID gini dia suka tuh investasi gitu, kayak di NTT sumber air. Saya selalu nanya, Pak ngapain sih bangun sumber air gitu? Maksudnya siapa sih teman-teman paham maksud saya? Siapa sih kita tiba-tiba mikirin sumber air di NTT? Nggak gampang mikirin sumber air, teman-teman. Kan kayak saya ada rezeki dikit di panti asuhan gitu kan, bener ya kan, kita umumnya ada apa-apa panti asuhan, tapi level Pak Ernest dia bisa pikir, tunggu saya matiin dulu, dia bisa pikir sampai sumber air di NTT. Saya nanya, Pak ngapain sumber air? Karena dia bilang ini berkelanjutan, jadi ada orang dapat air gitu loh, dampaknya luas. Nah, jadi sama kayak di sini teman-teman, Anda invest lah ke tempat yang benar-benar investasi dan jangan naikin lifestyle Anda. Nah, tadi yang dokter dapatkan, dia udah sharing juga ke kita ya, ada ruko, ada emas, dan lain-lain. Itu semua didapatkan dengan perjuangan, nggak mudah. Nah, next question-nya dokter, saya mau tanya tentang yang agak prinsip juga. Menurut dokter, leader itu seperti apa sih dok? Apa sih definisi apa definisi leader di kacamata dokter? Apa yang mereka harus lakukan, what to do gitu? Oke, leader. Kalau aku bilang sebenarnya leader itu tidak ada. Leader itu adalah suatu kata-kata atau suatu pengakuan dari beberapa member yang mengatakan bahwa, ini Dr. Luigi nih leader gue, atau dia bilang nih Ardian leader gue. Leader baru terjadi ketika timnya mengakui dia seorang leader. Nah, kalau leadership ya, leadership kita harus belajar. Leadership, kalau leadership menurut aku leadership itu ya gini ya, sebenarnya sederhana. Kalau bahasa kampungnya nih, bahasa daerah kami, mau jadi seorang yang akhirnya disebut leader itu sangat sederhana. Anda cukup jujur, oke, okay, dan Anda sayangi downline. Udah, yang lain nggak perlu. Kalau Jujur, aku dan sayangi downline. Ya, cukup dua itu aja. Karena dua itu watak teman-teman ya. Kalau yang lain Anda bisa belajar presentasi kayak Pak Niko, tinggal les sama Pak Niko. Mau belajar misalnya presentasi tentang stem cell, belajar sama aku, itu bisa dipelajari. Tapi tulus sama sayang downline nggak gampang. Dok, maaf, boleh runcingin nggak? Jujur itu kayak apa, dok? Jujur dalam segala hal lah. Misalnya ya, ketika prospek kita harus jujur. Ya. Cerita sama orang kita harus jujur. Aku kalau prospek, aku selalu terbuka. Maksudnya, aku bicara, kalau aku prospek teman-teman, tujuan aku adalah membuat orang itu tertarik sama aku. Dalam arti yang positif ya. Jadi, maksudnya aku pengen dia tertarik sama aku. Jadi aku harus jujur. Kenapa jujur? Karena ketika kita melakukan suatu hal yang jujur, ya berbicara yang jujur, apapun itu, tentang dirimu, tentang AFC, tentang produk, tentang apapun, maka ketika Anda dihipnotis, seandainya nih, dihipnotis, dan disuruh ulangi, kalian ceritanya pasti akan sama ya. Nah, tidak jujur itu adalah ketika gini nih, lu dihipnotis,
kira-kira lu berani nggak diulangin gitu pengakuan lu? Nah kayak gitu. Jadi kalau aku selalu cerita yang jujur. Yang nggak enak pun aku cerita. Misalnya, Niko jangan loh, Niko tuh galak loh. Lu jangan gini-gini, emang orang kayak gitu. Jadi kita harus jujur-jujur aja. Jadi jujur itu pertama waktu prospek. Terus kedua, setelah jujur dalam prospek, akhirnya orang itu join, lu juga harus jujur dalam menjalankan marketing plan. Ya, jangan dibohongin. Yang tadinya harusnya dia dapat pairing, malah kita tutupin yang ini, terus ada bonus ini tutupin. Nah itu nggak boleh. Jadi kalau aku justru udah downline itu kalau dapat satu hal yang hebat ya kasih hadiah lah tambahan, mungkin kirimin pempek kayak atau apa gitu. Jadi jujur bukan hanya saat prospek tetapi juga saat jalan marketing plan-nya harus jujur. Lu goblok presentasi nggak apa-apa, lu nggak bisa presentasi sama sekali nggak apa-apa, bisa belajar. Tapi ketika lu jujur, downline lu akan percaya sama lu ya. Jadi itu penting buat aku. Itu jujur. Kalau aku jujur, Ya, oke. pertama waktu prospek, kedua waktu jalan marketing plan. Sayangi downline ya benar-benar sayangi gitu. Maksudnya sayangin bener gitu udah. Bener-bener sayang. Kalau kita sayang beneran, downline-nya tahu kok. Kalau kita sayang pura-pura ya downline-nya juga tahu. Jadi sayang pura-pura karena supaya dia beli diamond nih banyak-banyak biar gue pergi ke Dubai gitu. Habis itu lu mampus aja, nggak bisa. Jadi sayangi downline. Kalau aku cuma 2 itu yang aku didik di tim aku. Lu tulus, jujur sama downline lu, terus bener-bener sayang sama mereka, beres. Beres yang Nah, lain gampang. oke. Dalam sayangi online, Dok. Ini coba saya gali ya. Kan dalam statement sayangi downline, pasti dong ada downline-downline yang merasa, contoh, karena sayangi itu kan sudut pandangnya bisa beda loh, Dok. Bener ya? Contoh, ya kan, Dok? Jadi Iya, contoh iya. dokter sih sayangi dia gini, dengan mendidik dia atau keras atau apa. Terus ada nggak sih downline dokter yang wah kayaknya nggak cocok deh apa? Oh kayaknya kok gini sih? Padahal maksud kita sayang loh, Dok. Ada nggak problem seperti itu juga biar teman-teman mungkin juga merasa juga oh ya namanya juga hubungan dua arah ya, Dok ya. Wah Selalu banyak, selalu banyak ada nih. sikapinya berbeda walaupun maksud kita nggak gitu loh. Paham Ya. saya, maksudnya namanya kita sayang, kayak anak lah saya sayang nih. Cuma kadang kalau dia apa-apa marah atau apa atau saya bereaksi atau apa jadi baper contoh gitu loh. Namanya hubungan. Ada nggak sih kasus-kasus yang dokter itu lalui dan gimana dokter selesain? Kalau ada. Aduh banyak nih, bukan kalau ada. Banyak lah yang kurang ajar. Tapi kalau yang kurang ajar, bandel itu biasa. Jadi teman-teman kalau aku biasanya lihat karakter ya. Kalau teman-teman ketemu misalnya sama kucing ya kita meowing gitu ya. Jadi ketemu sama anjing ya kita barking, something like that. Jadi nggak semua orang kita sayangi dengan cara yang sama. Jadi cara menegur juga beda-beda. Nah, kadang-kadang aku mohon maaf, kadang bicaraku pribadi aja kan suka keras karena memang hidupku dari kecil udah keras, teman-teman. Aku SMA udah tinggal sendiri, jadi aku biasa keras ya. Tapi aku tidak pernah berpikir jahat atau jelek pada kalian ya. Aku sayang sama kalian semuanya. Jadi mau yang cross line, down line atau siapapun aku nggak peduli. Nah, cuman kadang-kadang keras itu harus pada titik-titik tertentu ya. Jadi sayang itu nih benar juga kadang-kadang kita juga harus keras karena kita tahu nih orang sudah dalam bahaya ya. Ya, Dan lalu teman-teman seperti aku bilang tadi, jangan selalu berpikir apa keuntungannya downline, apa keuntungannya upline. Bisnis ini adalah bisnis Anda. Anda dikasih hak Pak Niko, setiap titik mempunyai hak bisnis binary. Uruslah binary itu baik-baik. Udah, nggak usah mikirin, wah ini kalau gua kerjain, nanti upline gua jadi dapat duit nih. Nah, gitu. Ada yang kayak gitu, Dok, ini kalau aku kesini nanti upline-nya dapat duit, Dok. Aku bilang, ya jelas, Dok. Kalau upline lu nggak dapat duit, ya dia gua kerjaan bisnisnya kayak baik banget. Jadi kita di sini harus memang memikirkan gini. Kalau aku memikirkan orang yang join di bawah aku, dia percaya sama aku. Jadi aku harus urusin. Nah, orang yang memberi tahu bisnis ini, misalnya aku sirik sama Ibu Silvi, sama Tante Aileen, wah Ibu Silvi kok bisa dapat miliaran ya gara-gara aku jalanin, ya aneh lah. Orang yang nah, namanya upline teman-teman adalah orang yang berjasa menceritakan bisnis ini pada Anda. Mereka mau ngurusin Anda atau tidak, itu hak mereka. Oke, jadi jangan selalu bergantung pada upline, tapi Anda harus bertanggung jawab pada downline. Orang yang ikut di bawah Anda itu tanggung jawabmu. Tapi kalau orang yang di atas Anda itu bukan tanggung jawab Anda. Dan Anda tinggal lihat, oh dia memang nggak perhatiin, ya sudah gitu loh. Kenapa orang upline nggak perhatiin, terus kalian langsung, wah udah deh, gue nggak bisa jadi busido. Nggak gitu teman-teman. Ya. Kalau aku ya, selalu kalau aku selalu berpikir gimana caranya tim aku ini bisa jadi busido semua, yang ya. serius-serius.
Ya, itu yang aku pikir. Upline-ku bisa jadi Bushido nggak? Yang atau mau bantu gua nggak jadi Bushido, itu urusan dia. So, bisnis ini adalah bisnis kita. Pak Niko, setiap titik Anda dikasih 2 jalur. Jangan lupa loh, bukan 1 titik aja loh. Ada 2 jalur pada 1 titik. Kalau Anda punya 3 titik, berarti di bawah ada 4 jalur. Nah, itu 4 jalur itu Anda urusi baik-baik, begitu. Nah, Jadi kalau yang itu menarik, Dok, karena banyak orang juga menyerah di bisnis ini yang menurut saya konyol, maaf ya. Menyerah bisnis ini karena upline-nya. Karena dia bilang selalu karena upline-nya, karena upline-nya. Nah, itu menarik tuh tadi yang dokter bilang kan bahwa tanggung jawab kita adalah kita ke bawah. iya dong, Itu tanggung jawab kita. karena kita ke bawah itu aset nih. Kalau di atas kan bukan aset, kita aset yang di atas. Jadi kita harus tunjukkan diri kita berharga, sehingga downline kita juga tiru gitu. Kalau aku di tim ya seperti itu. Jadi nggak pernah aku pikirin upline. Ya gimana mau mikirin upline gua? Masa gua suruh maknya Michael bantuin gua gimana? Nggak bisa lah. Terus Ibu Sylvie istrinya Pak Michael dapat rezeki, dia dapat pairing, ya udah rezekinya dia. Kok ngurus-ngurus si upline gitu. Jadi upline adalah orang yang berjasa ya teman-teman. Kalau bukan karena dia, aku kan juga nggak ada di sini. Nah jadi kita terima kasih. Kalau dia bantu ya udah terima kasih kuadrat. Dia nggak bantu ya nggak apa-apa. Kalau aku nggak sudah terbiasa dapat upline yang memang tidak terjun, jadi aku udah biasa kerjain sendiri, jalan ya. Terus kayak Ibu Syanti, kenapa nih 001 kok nggak bantu gua? Emangnya Ibu Syanti nggak ada kerjaan lain? Bantuin lu doang? Enggak lah. Jadi tambah tinggi posisi mereka, teman-teman, tambah besar tanggung jawab mereka. Ya, jadi kayak misalnya downline Ardian, downline Pak Budi Darwin, juga mungkin teman-teman juga harus toleransi ya. Downline-nya Pak Gunarto, Pak Adi yang sudah mungkin sudah berkembang pesat. Nggak bisa Ardian ngurusin semua, itu biasa. Bagaimana caranya Anda duplikasi cepat ke bawah, maka Anda jadi cepat seperti kami, bahkan lebih cepat dari aku. Gitu. Itu harus seperti itu. Oke, Dok. Di COVID-19 ini yang nimpa Indonesia, satu yang saya mau tanya, apa yang menurut pandangan dokter ya? Karena dokter kan tetap bagaimanapun masih dokter. Nah, ini menarik teman-teman. Anda walaupun dokter bergabung di bisnis ini, Anda tetap dokter loh, bukan Anda jadi bukan dokter. Apa pandangan dokter tentang COVID-19 ini? Apa yang mungkin ada tips-tips pencegahan, apa yang kita harus lakukan baiknya, mumpung dokter ada di sini. Terus yang kedua adalah bagaimana dokter membangun komunikasi ke tim soal isunya COVID-19 ini, bagaimana mereka, karena saya udah kasih alarm dari April, teman-teman. Dari training saya udah kasih alarm bahwa Anda harus mulai do social media things. Kalau enggak, akan bahaya buat Anda. Enggak, bukan buat kita semua, karena ada yang udah ikutin online, ada yang enggak. Bagaimana di dokter, reaksi dokter soal virusnya sendiri, pencegahan, dan bagaimana soal di jaringannya, dokter? Oke, dari sisi jaringan, dulu aku bahas, takut lupa. Dari sisi jaringan, aku justru bukan bersyukur ya, maaf. Tapi aku lihat ini suatu hikmah, aku belajar ya. Aku jadi niru-niru Niko nih, belajar bikin video. Wah seneng nih, jadi videonya ada lagunya, gaya banget ya. Karena gue gaptek ya. Jadi aku ini orang yang gaptek banget, apa-apa nggak bisa, sekarang jadi banyak bisanya. Karena aku belajar. Jadi mulai bikin video, mulai apa dan sebagainya, dan aku bilang wah ini hikmah buat aku. Lalu untuk tim biasanya kita Zoom, bahkan ada beberapa tim yang minta Zoom meeting tentang COVID. Jadi ngobrol-ngobrol ya, aku kebetulan ada beberapa rekan yang di Setnek sama Kemenkes yang ngasih info-info yang update dan bukan hoax. Jadi aku biasanya sharing COVID di antara sela-sela kita ngobrol, aku bagi suatu share yang mungkin berguna. Nah, Wah, bagus. Nanti kita bisa bikin materi soal COVID tuh, Dok. boleh. Nah, salah satu yang penting, aku dapat salah satu tetangganya saudaraku di LA, jadi di Los Angeles, seorang India, dokter, itu bagus sekali ya. Jadi aku dari sekian belas film, video yang aku tonton tentang COVID, aku tertarik sama dia. Dia seorang family doctor, penyampaiannya sederhana teman-teman, dan ini gampang dicerna, bahwa COVID-19 itu adalah cucu dari MERS, dari SARS ya. Jadi itu turunan, sebenarnya itu satu virus turunan, sebenarnya keganasannya itu sangat rendah. Ya, itu kabar gembiranya. COVID ini adalah suatu virus yang sebenarnya tidak ganas. Oke? Tidak ganas seperti MERS. Kita kalau kena MERS, teman-teman, lebih bahaya lagi. Ebola di Afrika itu lebih bahaya lagi ya. Cuman yang jadi masalah, dia spreading-nya paling gampang.
Oke. Jadi nularnya ini gampang banget. Itu yang bahayanya. Nah, jadi cara menghindarinya itu sebenarnya cuma satu. Teori dari dia adalah ketika 6 minggu seluruh orang nggak keluar rumah, tidak bersentuhan dengan orang lain lewat cara apapun, dan pakai masker ketika keluar rumah, distancing, maka 6 minggu COVID akan terbasmi. Itu teori, teman-teman, teori. Tapi nggak bisa terjadi kan. Maksudnya nggak mungkin lah. Masa Ya, lu seluruh dunia pakai masker, nah itu yang jadi masalah. Nah, sekarang makanya WHO keluarin pernyataan untuk pakai masker. Tujuan pakai masker itu bukan menghindari COVID loh, tapi menghindari penularannya. Supaya orang-orang yang ludahnya mungkin ada COVID tidak terpercik ke orang lain. Jadi pakai masker, teman-teman. Jangan gaya-gayaan juga ya. Seperti adik kelasku, almarhum dokter Ratih, itu juga salah. Jadi dia datang ke pasien yang barusan meninggal karena COVID, karena dia direktur rumah sakit, dia tidak pakai APD lengkap. Besoknya dia meninggal. Jadi jangan gaya-gayaan juga. Masker apapun nggak bisa mencegah COVID masuk ke badan kita. Hati-hati ya. Jadi COVID tidak bisa dicegah dengan pakai masker. mau Yang bisa masker dicegah, mau masker N95 lah, mau apa gitu, ternyata itu buat penderita biar ludahnya nggak kemana-mana. ya. Jadi itu untuk memutus rantai penularan COVID, bukan untuk menghindari COVID. Beda sekali. Nah, untuk menghindari itu yang dilakukan yaitu distancing, masker, ya, cuci tangan pakai sabun, mandi dan sebagainya lah. Jadi itu untuk menghindari. Nah, untuk menghindari penularannya. Jadi benar-benar kita menjaga diri kita seperti pembawa virus COVID. Jadi kita jangan sampai nularin orang. Itu tujuannya. Nah, jadi jangan karena pakai masker jadi bergaya-gaya. Bahkan teman-teman yang dokter juga salah gitu, pakai N95 jadi pede gitu, jadi pede ketemu pasien yang COVID, kena juga akhirnya. Nah, ini sekarang sudah mulai dicanangkan bahwa ketika ketemu pasien COVID yang benar-benar sudah dirawat ya, bukan yang mild ya, kita harus sudah pakai APD lengkap. Itu salah Oke. satunya. Nah, kabar gembira lain yang aku dapat dari beliau adalah untungnya ya, teman-teman, untungnya bahwa COVID-19 ini hampir tidak pernah kena di anak kecil. Itu aja. Oh ya? Iya, iya, iya. Mana ada? Emang Niko pernah lihat kasusnya? Nggak ada hampirnya. Anak kecil tuh Jadi maksudnya? tuh nggak tahu kenapa Niko. Jadi setiap penyakit itu ada spesifikasi. Jadi nggak tahu kenapa memang agak nggak suka sama anak kecil. Oke. Untungnya ya, untungnya. Nah, dia sangat suka pada orang-orang yang ini penyakit penyertanya ada DM, hipertensi. Hati-hati ya teman-teman kalau ada DM, hati-hati. Kami atau orang lain yang kena mungkin nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau orang DM kena, walaupun cuma ringan aja, dia bisa meninggal dunia. Hati-hati ya. DM, hipertensi, apalagi yang autoimun, hati-hati. Jadi yang ada penyakit penyerta yang bersifat degeneratif itu berbahaya sekali. Tapi kalau yang lebih berbahaya adalah udah ada penyakit penyerta usia di atas 60 tahun. Udah dibasmi sama COVID. Jadi Oke. orang bilang ini kayak pembasmi orang-orang manula, bahasa jahatnya di kedokteran. Oke. Gitu nih. Oke, Dok, saya mau udah di penghujung kali, kita ngobrol kurang lebih hampir 1,5 jam lebih, udah mau 2 jam. Saya mau, mungkin dokter ada nggak sih kalimat atau bukan satu dua patah kata sih, atau ada statement nggak sih buat teman-teman hari ini yang dengerin kita? Ini ada 350 orang dan ada berapa ratus orang di Facebook yang lagi live. Ada nggak sih yang dokter pengen kasih tahu ke mereka juga, dan selain ke dia juga pribadi atau specifically, jadi ada dua, untuk donen-donen dokter yang lagi nonton juga. Gitu. Oke. Aku pernah dapat suatu kalimat yang aku pakai sampai sekarang. Jadi kalimat tuh pakai bahasa Inggris begini, teman-teman. Yang pertama adalah fight for what you are really want. Jadi benar-benar kalian bertempur lah untuk dapat apa yang benar-benar kalian inginkan, atau fights against what you don't really want later. Jadi sekarang lu berjuanglah habis-habisan untuk apa yang benar-benar kalian inginkan ya, mau rumah, ruko,
mau kaya, mau punya penghasilan ratusan juta, ini saatnya. Bersama AFC pasti bisa, karena di tempat lain nggak bisa, teman-teman. Aku udah coba. Atau teman-teman santai-santai aja, nyantai, tidur-tidur, ya kan, rokokan, main, dan sebagainya. Dan nanti udah tua, kena sakit yang enggak, kalian harus bertempur juga sama keadaan itu. Aku selalu seperti itu pemikirannya. Jadi, Mhm. aku setiap hari seperti itu. Karena besok aku lebih tua lagi, besok lebih tua lagi, umurku juga berkurang ya, ajal kan nggak bisa dielak. Jadi itu satu kalimatnya. Yang kedua adalah teman-teman bukan berlomba sama aku, bukan berlomba sama Budi Darwin atau Ardian dan sebagainya, tapi kalian berlomba sama ajal kalian. Ajal adalah sesuatu yang pasti datang dan nangkep kalian, nggak bisa ngelak. Makanya kayak Niko bilang, "Lu hidup udah ngapain aja?" Jadi kalau aku bilang sama timku berlomba dengan ajal, oke? Ya, itu untuk aku cuman 2 kalimat itu yang selalu aku tanam dan aku paksa diri aku untuk bangkit. Untuk tim-tim aku, terutama yang mungkin yang sudah berprestasi puncak seperti Pak Budi Darwin, aku tentunya ucapan selamat, Yohanes, terus Dokter Yudi, Ardian yang sudah duluan juga jadi daimyo, luar biasa ya, aku bangga banget sama kalian. Terus yang mungkin belum ya, atau yang belum berprestasi, ya tinggal apa yang disampaikan oleh aku maupun beberapa, leader lain dalam acara Zoom ini bisa direkam dan dijadikan, pedoman untuk dilaksanakan ya. Ingat jangan selalu berpikir tentang upline, tentang downline ya, heeh. Karena itu adalah suatu momentum, kalian masuk ya kalian jadi upline, kalian momentum berarti kalian jadi downline. Urusilah, jaringan yang di bawah dengan baik. Terus untuk Pak Gunarto, Pak Adi Gunawan yang sedang berjuang, aku tahu kondisinya tidak gampang karena lagi terbakar, ada Covid ya. Jadi menurut aku ini saatnya kita, buktikan bahwa kemampuan kita bukan hanya offline gitu ya, tapi juga bisa online. Jadi kemampuan itu harus diasah dan aku justru banyak belajar ya sama Pak Niko, Angga kadang-kadang terima kasih, terus Pak Gunarto sendiri, terus kadang-kadang Pak, Yohanes Ci, jadi aku kadang-kadang nanya nggak ngerti aku tanya lah namanya gue gaptek gitu ya. Jadi jangan malu untuk belajar, jangan malu untuk belajar. Dan salut aku terutama buat Udin ya, kata teman-teman itu supir taksi yang di Semarang, gembel banget, sekarang udah wah luar biasa aku benar-benar, terinspirasi besar sama dia. Juga Sigit timku yang di mana nih, di Tugu Mulyo ya, Gomulyo. di Tugu Mulyo itu luar biasa ya orang-orang seperti itu jadi inspirasi buat aku karena zona nyaman mereka memang benar-benar nggak ada ya. Makanya teman-teman keluarlah dari zona nyaman. Nah, terakhir teman-teman, ada yang banyak tanya nih, ke aku Japri, bagaimana sih caranya mencapai impian? Aku gini teman-teman, satu, aku selalu ceritakan impian aku pada orang yang paling membenci aku. Itu udah kebiasaan di diriku ya. Jadi aku selalu sampaikan impianku pada orang yang paling benci sama aku. Karena itu aku keluarkan diriku dari zona nyaman ya. Karena kalau sampai gagal teman-teman, waduh bisa hancur nama aku dijelekkan sama dia. Jadi jangan cerita impian sama orang yang sayang dengan kita karena banyak excuse ya. Cerita sama Niko, ya Niko bilang udah sabarlah Dokter Luigi lagi Covid, rajin berdoa, pasti dong, nggak mungkin Niko bilang, "Oh anjing lu Dokter Luigi, goblok lu kok nggak bisa lu jadi daimyo," nggak mungkin ya. Jadi kalau aku biasakan itu teman-teman, cerita sama orang yang paling benci sama Anda. Kedua, tentukan tanggal, bulan, tahunnya. Terus ketiga, tentukan hukumannya kalau nggak dapet. Itu aja teman-teman, mudah-mudahan apa yang aku sampaikan bisa berguna. Terus aku minta maaf ya, kadang-kadang memang aku orangnya koboi, terus aku memang kayak Niko lah, santai, aku smoking, terus aku juga kadang bicara kadang-kadang mungkin terlalu keras, karena itulah sifatku, tapi aku sayang semua pada kalian, baik yang downline-ku, baik yang crossline, baik yang upline, semuanya sangat berjasa, dan terutama manajemen, Niko, Pak Ernest, Pak Michael, Ibu Helen, Ibu Sylvie, sama Tante Aileen, sponsor aku, terima kasih banyak. Mudah-mudahan COVID segera berlalu, dan kita bisa roadshow lagi. Oke? Sukses Oke semua. teman-teman semua, saya mau bilang makasih semua. Tadi ada yang kita dapat banyak banget teman-teman, kayak Anda harus berjuang dengan apa yang Anda inginkan, impikan, atau Anda nanti akan berjuang dengan apa yang Anda tidak inginkan. Ini ada anak saya baru mandi, maaf ya. Lagi jadi telanjang bulat tuh dia.
Oke teman-teman, saya mau bilang terima kasih Anda udah ikut acara Home Talk ini. Pasti selalu ada yang kita bisa ambil, selalu ada yang bisa kita pelajari. Saya mau bilang terima kasih Anda yang tetap datang, tetap belajar terus. Ingat teman-teman, ini saatnya waktu Anda belajar online. Kenapa? Ketika COVID berakhir, Anda punya offline dan Anda punya online. Anda akan 2 kali lebih kuat dari sekarang. Tapi kalau Anda tidak mau ikuti ini online, maka offline juga udah nggak akan ada. Karena akan begini terus, teman-teman. Jangan lupa, terima kasih untuk datang. Tetap saksikan Home Talk the Next, siapa gestarnya. Nanti ada training online digital. Kita semua bilang makasih dulu ke Dr. Luigi untuk hari ini. Makasih ya dok ya semua. Thank Oke, you. saya akhiri acara Sukses ini dan terus. see you to the top di Dubai. Dadah. Dadah. Thank you semua.